Theo quẻ bói, tiểu thư nhà họ Lâm đang ở đây. Là cô ấy. Đây là võ công gì vậy? Sao sư phụ chưa từng nhắc đến? Thú vị đấy. Phi lễ chớ nhìn. Anh là ai vậy? Anh là chồng em. Chẳng phải chưa tới thời gian sao? Sao anh lại đến sớm thế? Đã trăm năm rồi. Đã đến lúc rồi. Đã đến thì. Baiklah, mari kita Bắt đầu mulai. thôi. Di sini, di tengah langit, Ở đây di hả? siang hari Giữa bolong, thanh thiên, keadaannya tidak bạch terlalu nhật thế bagus. này. Không hay lắm đâu. Anh đang Apa nghĩ yang gì vậy? kamu pikirkan? Ý tôi là anh Maksudku, tự giới thiệu đi. perkenalkan dirimu. Di Tại Hạ Hanin, Ninh Vô Kỵ, saya berumur 23 tuổi, 23 tahun. vừa mới xuống Saya núi, baru saja chưa turun dari từng đi làm. gunung. Dan saya dengan dua tangan kosong dan Không một tidak xu punya gì, uang. không phải bảo là Bukankah công tử kamu nhà nào mengira sao? kamu berasal dari keluarga tertentu? Tan Kim dari keluarga Lam telah menjalankan bisnis keluarga sejak kecil dan membantu dividen tahunan 100 juta. Itu saja. Juga cukup tampan. Oke, untuk saat ini hindari tekanan dari keluarga Anda untuk menikah. Oke, ayo daftarkan pernikahannya. Begitu cepat. Saya belum melihat surat pertunangannya. Surat ciuman, surat nikah seperti apa? Anh là Anda, saya mudah. Ya, saya mudah. Anda salah. Orang yang bertunangan denganmu adalah adikmu, Lam Hi Am. Saya adik iparmu. Lam infeksi awal, kakak ipar. Sangat beruntung. Untungnya tidak terjadi apa-apa. Jadi di mana kalian, saudara-saudara perempuan? Nah, mereka ada di ruang tamu. Saya akan mengantarmu. Tuan Lau, yakinlah. Sakit hutang cari sesuatu, cuma bercanda di dalam mobil. Soal meminjam rasa sakit, tetaplah keluarga-keluarga dan sejahterakan berdiri ratusan tahun. Benteng Giang. Tidak berdasar, surat nikah, hanya perasaan, sama sekali tidak ada perlawanan, ciuman. Urusan dan puisinya, tampak jagoan. Kalau begitu aku yakin, hahaha, berikan aku akad nikah. Ibarat ada pencerahan, kalau tahun itu tidak ada rasa hormat, keluarga akan jatuh sakit. Semua seperti semut. Pada tahun ke-8 Hien Hai, Gunung Lamau, mendaki Gunung Konlo, ayah saya menundukkan kepala tuanku, aku meminjam Long Yuan Dao, meminjam takdir 100 tahun, dan putri generasi penerus membuat kesepakatan dengan imbalan istri keluarga Lam. Sekarang, sudah 100 tahun, Nin Focha milik sekte lembah hantu, di sini untuk menagih hutang, debitur tertawa. Keluarga Lam saya adalah keluarga di Giangtan, meskipun mereka datang ke sini. Alih-alih tinta merah dan hitam, menjungkir balikkan keluargamu ada di sini. Beraninya kamu menyangkalnya. Ini abad ke-21. Gunakan juga kontrak ruang semut ini untuk menyelamatkan orang. Mungkinkah permintaan keluarga Lam akhir-akhir ini tidak jelas? Pertahankan takdirmu dengan tenang. Teman-teman yang terkasih, bantulah orang-orang di keluarga Lam. Misalnya, menjadi apa yang tidak mungkin. Katakanlah sakit. Jika bukan karena tuanku yang meminjamkan buah persik tahun itu, tahun rum dan warisan ada permintaan. Gaya lama, berani dikatakan adalah inti dari keluarga. Keluarga Lam kami benar-benar mati pada tahun ke-8 Wahyu Besi, mendaki gunung ketika nenek moyang. Jika keinginan ini ditulis dengan aksara barat, bagaimana kita bisa mengatakannya? Kesuksesan keluarga Lam kami berkat perjuangan kakekmu untuk bangkit. Ini berkat orang-orang dari keluarga Lam. Perjuangan ratusan tahun, terima kasih kepada Lam Chin, yang telah mencurahkan begitu banyak hati tidak berguna, juga berani mengambil sebagai anggota keluarga Lam hanyalah seorang tukang perahu. Jika tidak ada hutang dalam negeri, Anda masih beruntung. Jangan katakan 100 tahun untuk keluarga Lam. Bahkan jika Anda melihatnya selama 5-10 ribu tahun, Anda tetap tidak akan bisa memainkannya. Dasar bajingan desa, kenapa kamu menentang puisi? Orang yang mendukung keluarga Lam. Hanya saja aku bukan dari keluarga bangsawan. Ya Tuhan, bukan seseorang yang memberitahumu bahwa pedesaan itu kehormatan yang cukup untuk mencium bau kata-kata. Apakah Anda langsung melihatnya? Tapi tanpa rasa takut melindungi umat manusia, dialah pahlawan sejati. Kakak, jangan tertipu olehku.
Jika dia benar-benar sebaik itu, keluarganya, bukankah kamu sudah menguasai suatu negara? Nenek moyang kami pernah berkata bahwa keberuntungan sudah cukup bagi keluarga Lam kami, namun untuk keluarga mereka belum meninggalkan benteng. Bukan karena kami melanggar kontrak berikut. Kakak, kamu masih belum mengerti. Kehidupan mewah kita, kemuliaan yang tak terbatas, semuanya dilakukan oleh Tuan Surgawi. Bagaimana kita bisa dianiaya oleh rakyat arogan? Direktur berbicara seperti itu sepanjang waktu. Kakak, kalau memang menolak menikah, kenapa tidak hidup bersama ular dan harimau dengan anjing? Tawa menghilang menjadi mayat. Dia tidak senang. Oke, dia belum menikah. Saya sudah menikah. Lam ternyata adalah perempuan yang pertama mengharapkan tubuh sucimu, gantikan adikmu, gantikan keluarga Lam, lakukan sisanya telah dikonfirmasi hutangmu. Mohon kepada Tuhan, hutangnya pedih, ada langit dan bumi. Kok bisa dijadikan bahan bercandaan, lebih dari saya sendiri tidak bisa mewakili keluarga Lam. Jika keluarga Lam benar-benar bertobat, maka sujud dulu, akui kesalahannya dan berdoa. Sin. Ayah, apakah kamu mendengarku? Selama kamu mengakui kesalahanmu, kamu ada di mana menggantikanmu? Tarik dia ke bawah, ya. Cia, keluarga Lam kami tidak bisa lagi menggali kuburan kami sendiri. Datanglah ke rumah mereka, sama hanya menggali kuburmu sendiri. Nona, ikuti aku. Kamu di mana? Sudah lama sekali omong kosong. Jangan hanya ingin mendapat untung di kemudian hari. Uang. Ambillah nyawa kalian, anak-anak. Tapi kami punya banyak hal di sini. Ambil uang ini, pergi ke pedesaan, langgar hukum surga, tidak tahu situasinya, hari ini saya akan bertindak atas nama surga. Keluarga mereka telah menderita selama bertahun-tahun, berdiri di puncak benteng, kini mengkhianati kepercayaan dan kebaikan menolak membayar hutang ke surga, memulihkan takdir surgawi. Mulai sekarang semuanya akan ditakdirkan. Keberuntungan keluarga mereka baik. Teman-teman, jaga dirimu. Kontrol ilahi. Saya seorang penyanyi yang baik. Lam Ratuan. Teh, keluarga mereka bertemu kota, sulit dilihat. Mohon maafkan saya atas rasa sakit ini. Mulai sekarang saya akan bersikap baik kepada Anda. Pada akhirnya mohon maafkan rasa sakitnya. Mulai sekarang keluarga mereka tolong lepaskan aku dari rasa sakit ini. Mulai sekarang aku akan melakukan yang terbaik untukmu. Kami, semoga kegagalan surga memulai sekarang menderita. Aku bersumpah untuk menjadi Anda untuk mendikte saya, untuk menunjukkan rasa terima kasih saya. Meminjam rasa sakit. Pinjam adalah kesakitan dan kematian. Pinjam adalah takdir surga. Sekali dilanggar maka langit dan teman-teman akan musnah. Sudahkah Anda memikirkannya dengan cermat? Kita lihat 100 tahun kemudian, keturunan kita akan menunggu nanti. Hutang ini kalau ada yang lupa. Uang dan kekuasaan hilang, keluarga hancur. Kehutanan, hidup sebagai portir, meminjam dari Long Yen, Komite Transportasi Darat, manajer umum ruang gedung. Dinding. Terima kasih kepada guru surgawi, keluarga mereka menoleransi hal itu dan meminjam penderitaan jual makanan jalanan, menganugerahkan emas, manajer keuangan umum menipu kota. Terima kasih guru surgawi, keluarga uang hidup dengan menarik gerobak meminjam rasa sakit dan bayangan, menganugerahkan rejeki dan api, mengelola kemalangan. Terima kasih guru surgawi, keluarga Anda, karena telah meminjam dari Giot Hai A yang telah memberikan nomornya. Terima kasih guru surgawi, keluarga Li meminjam Lotera, dan 4 klan yang tersisa. Tiap keluarga meminjam sebatang kesakitan, tiap keluarga mendapat nomor, tiap keluarga diberi sebatang. Terima kasih guru surgawi. Kontrak tersebut telah menjadi akta nikah yang terbuat dari telur, dibalikan ke tanah, dan dikirimkan jika Anda melanggar kata-kata seperti ini, karma 100 tahun dalam penjara. Tuan Peri turun gunung.
Setelah 100 tahun, Giang Dai akhirnya mempunyai kesempatan untuk membayar hutang kebaikan saya. Saat ini adalah kaisar tertinggi, meski memiliki kekuasaan tertinggi. Hutang kecil dan menyakitkan ini, kita tidak perlu membiarkan diri kita masyarakat berdiri teguh berkat keutamaan marganya yang mempunyai banyak kepercayaan. Aku rasa sakit di masa lalu. Kaisar pertama, bagaimana aku secara horizontal dan vertikal menyatukan wakil dengan Master Giang. Saya pribadi akan pergi ke Giangtan, mengambil kekayaan Giangda saya sebagai hadiah. Pedangnya menyambut malaikat. Itu memuaskan. Thật đáng mừng. Setelah hari ini, klan besar kita akan bisa memasuki kota cinta. Setelah upacara pedang besar, rumor tahun ini tentang pemilihan klan besar kita akan sangat membantu. Kekuatan Anda akan mencapai tingkat yang baru. Itu benar. Kemudian, hari ini akan dibukakan jalan menuju surga untuk keluarga besar kita. Yuk. Bagus, bagus, bagus. Semuanya, hari ini bukan hanya hari di mana aliansi perdagangan lama go public, tapi juga adalah upacara besar. Bilah angin kulit kita, hutang bilahnya, kontrak dengan surga yang mengandung kepercayaan, runtuh. Hukuman ilahi akan datang. Hari ini, pesta kenaikanmu tidak dapat diadakan. Pesta kenaikanmu. Sembilan rasa sakit, memegang takdir surgawi. Angin yang menyakitkan adalah angin yang menentukan yang dikirim ke klan Anda untuk bertindak arogan. Mengapa kita membutuhkan seseorang untuk orang seharusnya tidak berada di sini? Pintunya harus disegel. Apa yang akan kamu lakukan? Bersikaplah keras kepala. Ketika hukuman surgawi datang, keluarga akan memiliki kesempatan kalau memang ada azab surgawi seperti yang orang bilang. Lalu keluarga besar beribadah di sini. Kenapa? Di tempat berkumpulnya kaum bangsawan. Masih secerah sebelumnya. Bukan tanpa pembalasan. Ini belum waktunya. Nin tidak berasa. Jika Anda terus berbicara tentang keluarga kami akan dihukum oleh surga seperti keluarga kami. Balasan. Kami akan terkenal hari ini. Bahkan provinsi, bahkan pasangan di double base datang untuk memberi selamat kepada saya. Kita pasti akan naik ke surga dalam satu langkah sambil bertanya, siapakah Kian ini? Dan di mana? Kian, alih-alih mengirimkan keluarga besarmu, kamu adalah pengkhianat dan Anda berada di keluarga besar, Anda sangat arogan. Di tempat di mana keluarga besarmu diangkat, di mana kekuasaannya mencapai langit, kekuatannya mencapai langit sungguh besar. Hari ini saya akan menunjukkannya kepada Anda. Kita berhak melihat seperti apa langit itu. Kami memotret rumah mereka. Adalah keluarga terkemuka di kota dalam kegiatan konstruksi. Kekuatannya sangat besar. Kadang-kadang, meditasi surgawi muncul. Keluarga mereka mematuhi saya, memegang kekuasaan finansial, dan merupakan keluarga terkemuka di dunia penipuan keuangan, manipulasi pasar. Terkadang meditasi muncul. Keluarga kami adalah pemilik kekayaan dalam operasi maritim. Satu kata yang menentukan. Terkadang meditasi muncul. Melihat. 9 dari dunia, kami memimpin pertempuran di bawah benteng, orang-orang sangat kuat. Saya juga berani salah bentuk rambut. Kalian orang bodoh tidak tahu bahwa jaring langit begitu kaya sehingga kalian tidak bisa melewatinya. Karena langit cerah, inilah tempatnya. Panik tentang apa? Hanya saja hari ini akan turun hujan, hanya beberapa jam lebih awal. Mustahil. Ini adalah kendali surga. Bagaimana menurut Anda? Rumah mereka ada di rumah kita. Ada cukup banyak bangsawan dan bangsawan di sini. Dia berlutut untuk kita. Aku akan memaafkanmu. Aku adalah penguasa belas kasihan. Semua bangsawan dan pejabat harus mendengarkan perintah. Guru surgawi dari 10.000 ajaran menganggap saya sebagai terkonsentrasi pada tubuh kita. Kalian anak nakal, tapi kalian masih berani. Kesombongan. Masyarakat tidak takut menyimpan kekayaan keluarga kaya selama 100 tahun. Jalan hidup orang selanjutnya, keluarganya berantakan, bapaklah yang naik tahta. Saya khawatir keluarga lam Anda masih mencari nafkah dengan mampu memikul beban dan bekerja keras. Makanan dan pakaian. Bagaimana kita bisa menjadi seperti Tai? Kepala keluarga hanyalah jimat yang baik hati. Berkeliaran di antara bantuan awal. Bagaimana dia menjadi seperti sekarang ini, raksasa di industri keuangan,
Sungguh tidak masuk akal. Ada juga keluarga yang mencari seseorang. Kalau tidak ada nasib keluarganya, bagaimana jadinya? Peruntunganmu sama bagusnya dengan sekarang. Ya. Ada juga orang, mereka ikut, mereka masam, dan kamu juga. Kirimkan anggota keluargamu. Kehormatan dan hubungan keuangan, semuanya seperti master pada tahun itu. Memiliki produk bernilai 100 tahun, membantu semua aset keluarga. 100 tahun, ingin memotong jalan hidupku. Jalan surgawi ini, tidak setuju, mencintai tentara atau mereka. Jika bukan karena hutang sayur yang dipinjam dari orang lain, itu akan menyelamatkan kulit saya setelah mencapai level baru. Apakah jalan surgawi itu? Rumah keluarga Lam. Jangan pernah percaya pada takdir keluarga. Saya juga tidak percaya dengan takdir surga atau juga tidak percaya surga. Saya tidak percaya pada takdir surga dan tidak tahu cara mencoba baru tahu. Menunggu tanah yang menakutkan. Mereka yang tidak tahu bagaimana menjadi lebih baik mulut azab manusia dan tutuplah mulut jika memang ada azab ilahi. Jika Anda mempunyai keberanian, maka cobalah turun untuk melihatnya. Lam Ratuan. Harinya baik-baik saja. Mungkin ini benar-benar hukuman ilahi. Mungkinkah tradisi itu benar adanya? 9 keluarga besar berpinjaman baru saja terakumulasi. Jika Anda melanggar hutang pinjaman, Anda akan dihukum oleh surga. Tapi kenyataannya, kata-kata yang tulus tanpa rasa hormat bisa mengguncang dunia. Inilah hasilnya. Kalau bicara penyakit, jelas gejala utama penyakitnya adalah gas. Jadi hari ini, aku akan membuatmu tidak bisa meninggalkan ada di mana. Dapatkan akta nikah. Meski surat ciuman ini sepertinya punya perasaan, tapi itu masih ada. Untuk berjaga-jaga. Di masa depan, kata yang padaku itu mengatakan untuk menyelamatkan keluarga kami, tidak menepati jadi hari ini, tidak saya batalkan pernikahannya dan berurusan dengan orang menyanyiakan, tidak menyanyiakan kekuatan. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk memasuki pintu rumah hutan kami. Saya, dengan harapan saya akan membuat Anda mengerti, saya adalah manusia. Anda tidak akan bisa datang seumur hidup ini. Tahukah Anda bahwa apa yang ada di tangan Anda adalah kehormatan tertinggi dari hutan dan mayat? Orang-orang dari keluarga Lam memiliki garis keturunan yang penting. Mereka adalah nenek moyang dari sebuah keluarga besar dan diberkati dengan kekayaan yang besar. Benar sekali, contoh utama saya tentang kematian adalah Tuan Muda Lei, bukan? Mohon doanya untuk kematian keluarga saya. Ketika saya meninggalkan rumah hutan, saya mengambil alih adalah takdir besar yang dianugerahkan oleh Tuhan melalui upaya klan besar dan keluarga hutan kami. Batalkan pernikahan, keluarga memanggil saya. Batalkan pernikahan, bayar kulitku. Batalkan pernikahan, hargai kulitku. Batalkan pernikahan, kirim batalkan nikah, batalkan akta nikah. Nasib terputus, klan-klan besar diangkat, klan-klan dihancurkan, orang-orang mati. Pernikahan tidak dapat dibatalkan. Di bawah kata kemajuan adalah sekalipun keluarganya miskin, mereka masih bisa mencapai langit dan meninggalkan akal sehat. Satu langkah, berkah langit lebih tinggi dari para pangeran. Satu langkah, bencana negara dan rakyatnya tinggi. Tahukah kamu siapa itu? Lihatlah segera, langit di belakang telah berubah menjadi merah, jalan surgawi akan segera tiba. Siapa yang mengizinkan orang berbicara sembarangan tidak dapat membatalkan pernikahan? Ini adalah sesuatu yang kakekku berikan kepadaku, mencium hadiah dari masa lalu. Masukkan kembali pedaya dan tinggalkan. Ini belum sepenuhnya berubah warna. Pertemuan warga Lam masih membutuhkannya. Apakah nenek moyangnya berasal dari marga kami? Hanya Lam masih berasal dari sana. Tetapi telah koma selama lebih dari 1 dekade. Ini bendera klan. Saya melihat Anda memperhatikannya, jadi saya ingin memberinya alasan. Chị, em thấy trên này, hậu quả của việc cử đại gia tộc bội tín bỏ nghĩa, máu nhuốm sơn hà. Người trong tộc đều chết, bị xóa tên khỏi nhân gian.
Có sao? Sao ta không thấy gì cả? Nói bậy, thật sự có máu nhuốm sơn hà gì đó. Sao chỉ mình ngươi nhìn thấy được ta? Bởi vì tâm cô ấy thuần khiết. Linh hồn các người đã bị ô uế. Cô ấy biết ơn và báo đáp. Các ngươi bội tín bỏ nghĩa. Cô ấy thông minh hiểu lý. Còn các ngươi, ngu muội vô tri. Trên đời này từ trước đến nay chưa từng có cái gọi là biết ơn báo đáp, chỉ có lợi ích là tôn chỉ. Người đâu? Ada di mana? Hôm nay Hari ta sẽ ini hủy kami lá cờ akan này. membatalkan bendera. Ta Saya xem ingin thử melihat cái apakah gọi là yang nền disebut tảng bị hủy fondasi diệt. itu hancur. Người trong tộc Bagaimana đều chết là thế orang-orang nào di không klan mati. mustahil? Lá cờ Bendera này ini adalah chính cara là con đường terakhir sống untuk còn cuối bertahan cùng hidup của cửu bagi đại gia klan tộc besar các ngươi. Anda. Klan Tộc hancur, stadion terguncang, dan kulit Cửu gia hancur. diệt. Ngươi nhìn xem Lihatlah những người có orang-orang mặt yang ở đây. hadir di sini. Ai sẽ tin lời Siapa nói yang dối akan khủng bố mempercayai của ngươi? kebohongan dan nasib Biarkan baik keluarga kita besar duduk kita sini. berdiri tegak. Ai dám? Siapa yang berani mendengarkan? Thi âm. Sungguh sial. Đây là thứ Apa gì ini? vậy? Không sao Tidak chứ. apa-apa. Chỉ Digunakan con. untuk melahirkan anak kelima baik hati dan serakah. Aroma kehancuran dan anti racun telah menyebar ke klan Anda demi kepentingan, alam, dan kelahiran. Keserakahan, penghancuran diri, saudara laki-laki saya, saudara perempuan saya, itu semua karena jika Anda bisa mengendalikan kejahatan di hati Anda akan aman dan sehat. Jika hidung semakin parah begitu kemerahan menyebar ke seluruh tubuh, maka tidak ada pertolongan yang bisa dilakukan. Oke. Saudari, hanya dengan melihatnya sekarang, kamu saja sudah cukup. Sampai kapan kamu masih ingin berakting dan bernyanyi? Ini hanya untuk kecurangan, Han. Apakah kalian benar-benar berpikir ini akan merugikanku? Lihat itu, tanda merah di tangannya semakin besar. Lihat bendera klannya, huruf ada berwarna merah. Kak, masih mau keras kepala suka wanginya. Saya ingin Anda mengakui kesalahan Anda, minta maaf kepada saya. Semuanya akan baik-baik saja. Sekarang dia mungkin menginginkannya, jadi aku mengoreksi rasa tak berharap bersamamu, mengakui kesalahanku padanya, jadi dirimu sendiri. Ia akan menjadi kamar Ibu Lam, dari ayam impian hingga burung phoenix. Sayangnya, saya tidak tahu apa-apa dan sudah mengetahui rencana si penipu. Seperti orang mengingat gadis itu bermarga Lam, dia memang seorang wanita bangsawan. Tapi karena tidak egois dan menghinaku berkali-kali, hari ini aku tidak akan memaafkanmu. Kamu ada di mana? Tangkap dia, ya. Lam Chin bagus. Siapa yang berani? Lam tua meninggal. Lâm lão gia tử. Ca, Pak, kenapa kamu bangun? Diam. Jika aku tidak bangun, hari ini akan menjadi hari kehancuran klan kita. Kakek, bagaimana kamu bisa berbicara omong kosong tentang orang desa ini? Nin Qiansu datang untuk menagih hutang. Beraninya kamu bersikap tidak sopan. Cia, Nin Qiansu, keluarga Lam kami telah berbuat salah padamu. Lam tua berkata, kamu bukan salahku, tapi tuanmu. Dengan sekte besi Tao ini, dia merasa kasihan dengan langit biru yang memberinya waktu 100 tahun. Pakaian berharga. Namun Qiansu, pihak keluarga datang kepada saya, menyadari kesalahannya, dan bersumpah akan merampas seluruh aset keluarga. Suku ditawarkan kepada orang dan tidak mungkin untuk melihat apakah anak ini tertular manusia. Tolong, guru surgawi, cabut hukuman surgawi. Orang yang memberi mereka jalan menuju kelahiran kembali bukanlah aku, tapi keluarga dunia. Setiap orang. Kewajaran. Tuan, saya melihat Anda benar-benar melakukan kesalahan. Melunasi hutangnya, apa yang akan dihukum itu oleh semua Tuhan tidak berdasar. Mungkin dia masih belum mengerti. Anggota keluarga Lam kami telah mencurahkan keringat dan air mata selama bertahun-tahun dia diberikan kepada orang lain. Bagaimana Anda bisa membuat kami merasa puas? Dia berpikir, hanya Niu Xuan, saya tidak setuju. Kemuliaan keluarga kami tidak ada hubungannya dengan dia. Di tanah milik keluarga Lam kami, dia tidak mendapat. Saya juga sama sekali tidak mengizinkan dia menginjakan kaki ke dalam rumah. Benderanya dikibarkan lagi. Tunggu sampai itu menjadi bendera. Merah meresap. Takdir, pembalikan, mengirimkan rasa sakit.
Seharusnya kamu tidak melakukan itu. Pak Tua, kamu pengkhianat. Gunung Lamau, Tuan Guru Surgawi, selamatkan keluarga Lam kami. Ada apa? Lam Tua keluar dan berlutut untuk melahirkannya. Ini sudah setengah merah, pintunya akan segera musnah. Cepat, cepat. Tuanku, tahun itu tidak buruk untuk hidupku. Beri dia keberuntungan. Tak disangka, ditukar hari ini. Cahaya yang hilang terasa dingin, membalas ketidakadilan dengan kebaikan. Lam Tua pergi, bukan karena saya tidak ingin menyelamatkannya, tetapi karena Tuhan tidak mengizinkan saya menyelamatkannya. Melihatnya tanpa egois, itu semua karena kamu tidak hanya menghancurkan keluargaku. Berbohong kepada kakekku. Aku melihatnya sekarat, katanya, kamu bajingan, jadi dia turun untukku. Dia sudah tua, agak mengigau, taruh saja ya. Berani? Bagus, kalian mau memberontak. Tre, hari ini, jalan keluarga kita menuju surga telah sampai pada kita. Tidak dapat dipatahkan. Saya bergabung dengan 9 asosiasi perdagangan yang merencanakan produksi. Terima kasih, saya akan menemukannya sendiri. Ke bawah. Bajingan, mereka datang kepadaku. Bagaimana saya bisa dilahirkan? Jika anak tidak berbakti, maka orang tersebut akan binasa. Orang yang tidak bersyukur dan bertakwa akan musnah. Klan. Omong kosong, orang yang mengatakan keluarganya berasal dari kita akan dihukum oleh surga. Batalkan pernikahan ini, malah dia tetap terbangun. Apakah ini hukuman dari surga? Baru saja, pemilik rumah dipukuli dan sebenarnya hanya berwarna hitam. Layarnya belum dipasang, masih ada noda merah dan bendera profan. Sebenarnya hanya anak bajingan inilah yang selingkuh. Saat ini, dia telah koma selama lebih dari 10 tahun. Dia sudah bangun, yang menunjukkan bahwa ini adalah poin yang bagus. Kalau saya lihat, dari akta nikah ini, bukan hanya itu, bukan takdir saya. Klan 9 kulit kami. Sebaliknya, ini juga merupakan rantai yang mencegah sublimasi pernikahan. Ini, batal sudah benar. Putri kerajaan meninggal pada saat kematiannya. Menurut dalam ramalan 2 jam, peri menyuruh Sang Tau datang ke hutan, menebang 9 naga dan memanggang kota manusia. Ca. Kamu ada di mana? Ca. Orang tua itu masih baik sekarang. Kakek. Sangat. Saya bangun. Kakek saya sudah meninggal. Surga mengendalikan hutan. Kakeknya berusia lebih dari 100 tahun. Hidup telah berakhir. Katakanlah sakit. Dia baru saja bangun. Jika dia tidak diprovokasi oleh seseorang, bagaimana saya bisa lama lebih dari 10 tahun? Sekarang, begitu saya bertemu seseorang, begitu ya, saya terbangun jelas karena seseorang mempermainkannya. Jika bukan karena tuan saya akan meminjam materi tahun itu. Lam Anda masih memiliki sisa bahan tekanan. Aku khawatir kakekmu sudah lama meninggal. Hari ini Anda juga dapat bertemu Lam Laudat. Ini adalah rahmat dari guru surgawi kita Thiet Dao. Yang dimaksud orang adalah, Lam Laudatu seharusnya tidak hidup sampai sekarang. Tentu saja sudah cukup, kematian Lam Laudatu tidak bisa dihindari. Tentu saja, keluarga Lam harus berterima kasih. Keluarga mereka dalam kesulitan, mereka tidak bahagia, mereka aman dan tentram. Apakah Anda benar-benar menganggap keluarga Lam kita sebagai tipe orang yang akan dibunuh? Hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda apa artinya menyelamatkan keluarga yang marah dan berdarah-darah. Ada di mana? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Bermainlah dengan baik. Terus tingkatkan perdagangan. Apa yang terjadi? Perhatikan peringatannya, tahun telah berlalu, pintu rusak, angin akan segera menghilang. Itu hanya gempa bumi. Kenapa ada hubungannya dengan surga yang muncul di pipimu? Surga yang gunakan saja sedikit dan sebut saja surga, dan bumi dan anak. Hei, jangan lanjutkan lagi. Kalau tidak, keluarga mereka benar-benar tidak bisa diselamatkan. Sandera kerja di kembali boleh melihat, kita akan hancur.
Lam infeksi awal. Saya adalah mayat hutan. Dia saya mengambil saudara perempuan saya terhadap tradisi. Tidak ada seorang pun yang mau membawa seluruh harta keluarganya pada pria. Sekarang orangnya baru berkenan nanti ya kak. Itu. Namun kepercayaan adalah fondasi kelangsungan hidup keluarga Lam. Rasa syukur adalah akar kesuksesan keluarga Lam. Meminjam rasa sakit dan penderitaan adalah awal tahun yang sejahtera bagi keluarga Lam kami. Bertahan dan memulai karir. Andalkan hati nurani. Di tahun kemakmuran. Itu karena kondisi geografis saluran Gian Migo agar tidak ketinggalan video-video menarik. Dunia tidak adil, hati orang-orang berubah, langit dan bumi hancur. Hari ini kita akan melihat bagaimana mereka akan dihukum oleh surga. Di mana kamu? Kamu datang untuk pamer, bertarung bersama, turun ke lantai, berikan di sini. Lam Chin Hao, jika Anda mengetahui palu ini, Anda tidak akan punya jalan kembali. Kalian klan besar, tidak ada cara untuk menyelamatkan. Biarkan aku bertarung bersama hari ini. Saya benar. Untuk keluarga besar kami, tuliskan terlebih dahulu jalan menuju surga. Mustahil. Nak, di mana yang Hien Pat katakan? Di mana? Harga pemilik. Hien Pat telah tiba. Semua properti keluarga kami dihancurkan. Rumah keluarga Lam selesai. Omong kosong apa yang kamu kebetulan mendarat. Lokasi pembangunan rumah keluarga Lam proyek yang sedang dibangun tidak lagi tersedia. Bahkan bangunannya sudah selesai dibangun. Juga runtuh. Mengapa Anda tidak segera mengatur benar-benar mustahil untuk Anda? Semuanya hancur total. Bagaimana dengan utara yang menjadi kawasan industri utara kita? Runtuh. Jadi di selatan, area pelatihan selatan runtuh. Mustahil. Benar. Dan proyek kereta api antar provinsi. Selama proyek ini masih ada, saya masih bisa menggalang dana di Gunung Timur, Lord Tan, untuk mencegah gempa bumi dan proyek. Rusak total, ditunda sampai batas waktu yang belum ditentukan, Pak. Lam tua, ayah Lam adalah tuannya, hukuman surgawi telah tiba, ditakdirkan untuk dihancurkan, keluarga kita ada di depan kita. Apa kabar? Apa yang telah terjadi? Semua bisnis keluarga kami hancur saat gempa terjadi, bahkan proyek kereta api kami ditunda tanpa batas jangka waktu proyek kereta api ini. Itu telah menghabiskan sebagian besar cinta keluarga Lam Anda. Setelah bertobat, keluarga mereka kembali kepada Anda, dan semuanya berakhir. Warisan ratusan tahun keluarga mereka datang kepada kita. Karena perkara pidana bisa diajukan gugatan. Bukan hanya kereta api, semua proyek sebelumnya runtuh. Jumlah kompensasi ini sangat besar. Jangan bilang itu akumulasi 100 bahkan tahun. Jika itu dibagi di antara keluarga kita sendiri, pasti akan terjadi banyak percurahan yang dikatakan orang-orang. Adapun tanggapan keluarga Lam kami, ada yang melakukannya. Surga sedang mengawasi. Angkat kepalamu 3 meter. Apa yang membuatmu mengangkat kepalamu 3 meter? Saya jatuh ke dalam kubur dan tidak mempercayainya. Mengapa hanya keluarga Lam kami? Mengapa dalam tradisi keluarga besar 8 bea cukai lainnya tidak berpengaruh? Yang jelas seluruh keluarga sudah menikah. Mengapa hanya keluarga Lam yang bermasalah? Atau mungkin dia tidak mempunyai kemampuan? Seluruh keluarga dihukum oleh surga. Bahkan keluarga Lam, itu hanya acak. Itu benar. Si kecil, bisnis utama keluarga Lam adalah konstruksi. Tetapi mereka hanya masalah kebetulan stabilan. Tapi keluarga mereka menerima saya. Industri utamanya. Ketidakkekalan itu, bagaimana saya bisa menghancurkan apa yang saya berikan kepada orang lain? Mengakhiri nasihat yang baik dan sulit bagi mereka yang 8 keluarga kami memutuskan untuk berkontribusi membantu keluarga mereka kembali. Biarkan anak ini melihat di kota. Kirimkan kami ke keluarga kami. Yang utama adalah Tuhan. Bagus sekali. Terima kasih teman-teman. Jarang duduk dan tampil. Bagaimana kamu tahu betapa luasnya langit? Jadi marilah kita melihat surga manusia, jalan surgawi. Bisakah kita melakukan sesuatu? Keluarga mereka bersedia menyatakan asosiasi aliansi utama di lapangan. Mereka bergantung pada uang Anda.
Asosiasi Serikat Pekerja Utama adalah tidak di lantai DPR. Mereka mengumumkan. Asosiasi Serikat Pekerja Utama pergi ke lantai gedung kehakiman untuk menyatakan. Mereka menyatakan. Di lantai, mereka mengumumkan. Di lantai di mana kamu? Orang kecil. 9 keluarga masih di sini. Kita semua hidup. Hukuman ilahi terhadap manusia. Tuan tua. Badai keuangan sedang melanda dan pasar saham telah terpuruk. Tuan tua. Badai tingkat 18 menyapu sungai. Kereta dan mobil semuanya rusak. Karir transportasi mereka mendahului karir kami. Tuan tua. Dompet itu ditarik ke bawah tanah dan kembali ke air. Keluarga mereka memujaku. Semuanya sudah berakhir. Apa? 9 keluarga besar kami benar-benar akan berakhir nanti. Semuanya akan hilang. Inilah yang disebut orang sebagai hukuman surgawi. Ini baru permulaan. Dapat dicabut. Keluarga mereka setuju bahwa kami tidak boleh membatalkan pertunangan. Benar, keluarga kami tidak akan hancur. Rasa hormat keluarga kami terhadap kami tidak akan hancur. Bahkan keluarga Tan kami tidak hancur. Keluarga raja dan seluruh keluarga menghormati saya. Ketika pertunangan itu putus, Anda tidak tahu bagaimana harus ingin memotong jalan hidupku. Sekarang langit bersinar. Sekali lagi, minta izin. Sayang sekali. Dharma sulit diubah. Prinsip surgawi sulit digoyahkan. Tetapi guru surgawi atau orangnya pasti menginginkannya. Apakah kita berlutut di depan pintu keluarga kaya untuk mencari nafkah? Bagaimanapun, keluarga kami adalah puncak kota. Kami sudah bisa memberikan dukungan pernikahan bagi orang-orang yang memasuk terbesar yang pernah ada. Itu benar. Semua jenderal dan jenderal bisa berlutut di posisi saya. Kalian tidak ada yang tidak bisa dilakukan. Ada pula yang hanya mengandalkan pinjaman dalam masalah apa yang harus diserahkan para pangeran. Memikirkan sumbernya, memaksa kita terlalu berlebihan. 9 keluarga besar kami sedang menghadapi kerugian besar. Namun unta kurus masih lebih besar dari kuda. Dengan ketenaran dan status saja, kami masih dianggap sebagai klan terkenal. Jangan mengira kita sudah kehabisan tenaga dan membiarkan orang-orang terkejut. Memiliki kekuatan seperti itu, kenapa kamu harus memohon padaku? Rakyat. Surat kecil itu sangat berharga. 9 keluarga besar kita bisa mati tanpa rasa malu. Yang beriman. 9 keluarga kami bergabung. Bahkan jika kami harus menderita meskipun klan kami hancur, kami masih harus menyelesaikan masalah. Anda hanya tahu orang lain Hien meninggalkan mereka di jalan dari klan manapun yang rentan terhadap kesakitan. Hien juga akan merenggut nyawa klan. Hien berusaha turun. Di depan pintu pertukaran klan, kini ayah bangsawan telah meninggal hidup terpecah di depan mata kita. Dewa Gunung berhenti dan bisa memaksanya. 9 klan besar disebut naga tua, mereka harus tertawa dan mati. Pembicara ingin mengambil hartanya dulu, baru kemudian memotong nyawanya. Jadi jika kita di sini membiarkan mereka kembali ke puncak, bagaimana kita bisa memotong jalan hidup ini? Rusak di sini. Tuan Muda Lei, ini saya. Berdoalah untuk ketenangan pikiran. Nama keluarga. Lakukan yang terbaik untuk membantu keluarga besar lama Anda. Menghubungkan kembali untuk Anda jalan menuju surga. Keluarga Anda datang kepada saya. Terima kasih keluarga banyak. Menerima. Terima kasih banyak. Nin tidak egois dan menunjuk klan besar. Saya mencabut tautan perlindungan. Astaga, apalagi yang ingin kukatakan? Ada banyak orang, berikan perintah saya. Berikan 10 cabang kepada klan, dan lindungi arsitektur rumah mereka. Kehutanan, memulihkan persediaan mereka, memperbaiki mobil dan perahu mereka. Ya. Nin tidak egois. Apakah ada hal lain yang ingin Anda katakan dari Tuan Muda Lei dapat menyelesaikan hukuman surgawi yang dibanggakan orang-orang? Apakah boleh dengan satu kalimat dari saya? Bagaimana bisa dengan jentikan pergelangan tanganku? Ada apa denganku? Apakah matamu berkedut? Nama bodoh. Saya tidak tahu betapa tidak terduganya obat Tuhan. Pepatah manusia. Orang itulah yang terlihat sengsara dan membawa malapetaka bagi manusia. Keluarga merekalah yang menarik banyak darah.
Masih kurang beruntung. Orang yang menyipitkan mata ke meja ajaib. Keluarga merekalah yang menarik banyak orang. Harapan yang sama. Awalnya, mereka adalah buah dari sebuah keluarga besar. Mereka menyeret Anda dan Anda harus konsekuensi dari kepunahan etnis. Orang yang berbakat tidak tahan. Berpura-pura berlutut. Tahu tidak mengatakan apakah menghentikan gempa baru-baru meski itu merupakan hukuman Tuhan atau tidak. Juga merupakan pintu keluarga besar Anda bisa berlatih sampai menjadi muda. Keluarga besar kami melanggar perjanjian sampai sejauh ini. Itu sangat berharga. Jangan terus menarik. Itu semua karena serigala putih tidak berterima kasih dan berencana untuk menyakitinya. Tempatkan saja keluarga mereka dalam situasi di mana setiap hari Anda dan saya semua demi keluarga mereka. Nak, katakan yang sebenarnya kepada orang-orang, meskipun hukuman surga menimpa rumah mereka. Saya juga tidak takut. Tahukah Anda pavilion rahasia surgawi yang legendaris? Mekanisme surgawi. Kekuatan tertinggi di dunia, dengan posisi yang setara dengan kepanikan, menurut teori penguasa yang ditunjuk sebagai guru nasional oleh raja, memiliki kemampuan memindahkan gunung, dan menutupi sungai untuk menangkap naga. Lalu kenapa? Ya, saya adalah kepala restoran mereka. Ini adalah identitas pribadi pemilik Kienko Cace, yang mulia guru nasional. Jiwamu dihukum oleh sifat kecil surga. Jika saya bisa mengundang guru nasional untuk menghukum saya, hukuman surgawi ini hanyalah lelucon. Berhenti. Benar sekali, tuan baru keluar dari gunung, diberikan gelar master nasional oleh raja. Kudengar dia sedang berpatroli di kota. Saya hanya perlu membuka mulut untuk berdoa. Guru nasional pasti akan mengambil tindakan. Pada saat itu, jangan katakan bahwa hukuman surgawi akan menimpa keluarga mereka dan menyeret bahkan keluarga besar pun bisa yakin. Teruslah menjadi mulia. Rindulau benar-benar kuat dan bertenaga. Kirimkan keluarga besar kami. Pasti akan ada kemakmuran yang besar. Semua orang mengetahui rahasia surgawi. Di tahun takdir nasional, kaki menekan hati. Tahukah Anda bahwa saya adalah seorang guru surgawi? Oranglah yang memegang nasib negara, hati yang sebenarnya, dan melindungi dunia. Hahaha. Maksud Anda adalah penguasa mekanisme surgawi. Apakah dia guru nasional tuan kita? Kenapa tidak? Temukan jalannya. Dia hanyalah orang yang paham takdir, orang picik yang berani membandingkan. Sebanding dengan master nasional. Ya, saya asisten pribadi guru nasional. Jika Anda guru nasional, mengapa kami tidak mengetahui informasi pribadi guru nasional? Mereka hanya menyeret keluar klan kelas 2 di provinsi tersebut. Ani juga. Meski hanya menduduki peringkat kedua di provinsi tersebut, namun orang bisa membandingkan. Apalagi Paman Lei adalah pengikut guru nasional. Saat ini, guru nasional yang baru mulai meninggalkan gunung. Mereka akan berbaris menuju ibu kota dan menjadi pahlawan dunia. Sekarang, aku memberimu perintah. Silahkan subscribe jika tidak, saya akan mengajak video nasional untuk mengambil tindakan. Master Dao adalah master nasional. Saat ini guru nasional sedang berdiri di depan Anda, tetapi Anda sama sekali tidak menyadarinya, hanya nama belakang, dari mana sumber mengundang guru nasional. Benar sekali, ketika Tuan Nasional mengambil tindakan, itu semua berkaitan dengan nasib bangsa dan peristiwa mereka mengundangnya. Dia benar-benar rombongan guru nasional. Saya khawatir dia tidak akan bisa mengundang negara. Itu benar. Tidak salah. Tuan Nasional sangatlah mulia, hanya mereka yang menarik saya. Sulit untuk mendapatkan desa. Bagaimana jika lebih banyak ruang dibuka di Qingdu? Jiang keluar. Keluargalah yang ada sebagai sebuah bangsa, berdiri di atas emas manusia. Kekuasaan hilang. Bosan karena untuk menyambut guru nasional dan tuan muda, dia lupa mengenal nyonya besar Giang Gia. Saat itu saya dan utusan Giang Gia berdoa bersama, dan guru nasional pasti meresponnya. Jangan katakan untuk saat ini, sayalah orang yang Anda sebut sebagai guru nasional tertinggi. Sekalipun saya tidak melakukannya, Duta Besar Giang Gia tetap harus menundukkan kepala dan mendengarkan perintah ketika dia bertemu dengan saya. Wanita tertua, menurut berita, guru surgawi ada di konferensi pernikahannya tuh dibatalkan di depan tanah duduk dan buang air kecil. Tidak tahu seberapa segera memberitahu penguasa kota untuk membuka jalan hijau di sepanjang rute. Penghinaan adalah sumber kematian yang tersulit. Saya benar-benar tidak menduganya. Orang lain juga datang untuk melihat bahwa biksu nasional telah mempermalukan giginya.
Bisakah Anda benar-benar memahami tatanan dunia jika Anda benar-benar memikirkan surga hanya menghukum mereka yang tidak setia dan tidak berbakti? Mereka yang tidak jujur, tidak berbahaya bagi manusia, dapat menguasai dunia. Bagus. Kalian percayalah dia adalah guru nasional. Atau berita itu menyeretku keluar. Anda dapat mengundang biksu nasional untuk mengambil tindakan. Sungguh luar biasa. Bagaimana dia bisa membandingkannya? Itu benar. Bagus. Jadi dengarkan aku. Lakukan ritual angin dan persik. Hong selesai tenggelam. Saya ingin melihat. Surat itu dapat memerintahkan dunia akan hukuman surgawi ini. Apa yang bisa dilakukan? Bagus. Kami semua mendengarkan cara pria itu. Di mana Anda? Sembilan rasa sakit mengandung 9 keberuntungan. Kalian sudah selesai mencegah rasa sakit. Saat itulah langit, saat pakaian surgawi terangkat. Giang menjadi Vietnam. Ada seorang pria di sini yang bisa membersihkan penguasa negara dan menghukum orang dari surga. Kami tidak takut. Tolong jaga hatimu tetap damai. Aku tidak akan takut padamu jika kamu memanggilku. Tentara murni Feng keluarga memanjakanku, membayar kulitku. Hong Dao, Sanda, Hong Dao, Lida. Saya, Hong Dao. Trim selesai. Trim selesai, trim selesai, trim Dao semuanya Hong. Chìm sông, chìm sông, chìm sông, chìm sông, chìm sông, 9 đao đều phòng. Di mana hukumanmu? Ở đâu nào? Segala sesuatunya bergegas ke bawah, dan tiba-tiba langit naik. Kembalikan rasa sakit ke dasar penangas uang. Maaf. Tidak sabar menunggu sampai saat itu. Meniru seorang guru nasional, tahun depan hari ini akan menjadi hari bujukanmu. Kamu ada di mana? Kembalikan dia padaku. 9 yang sama menjadi menyakitkan saat 9 badai. Ya, mustahil. Namun tanpa peringatan berkali-kali tanpa kita sadari, hal itu membawa pada pencerahan. Saat bagaimana kamu bisa menyalahkan dia atas semua? Tidak bisakah kamu terus bekerja? Membiarkannya terus bercinta dan menipu orang, merugikan orang yang tidak jujur dalam hal ini kejahatan. Siapapun yang dengan sengaja melanggar keluarga akan dihukum bersamanya. Lupa memberitahu kalian, guru surgawi ada di sini. Aku akan mati dan aku masih keras kepala. Tangkap dia. Jika Anda bukan penguasa surgawi, jika Anda bukan pengkhianat, ketika Anda melihat seseorang itu menundukkan kepalanya padamu, di mana itu? Ibu kota Giang ada di sini. Kemudian seseorang datang lagi, seseorang tidak menghormati dia. Tentu saja saya harus pergi dan mengucapkan selamat tinggal. Akan menimbulkan dia hanyalah wanita gila yang sedang mencari gadis desa. Jadilah pendukung. Saya melihat Anda hanya memiliki begitu banyak keberanian. Pasti berstatus rendah, pekerjaan pas-pasan. Orang dengan penglihatan terbatas. Apa yang kamu katakan? Aku bilang kamu tidak tahu bagaimana menjadinya rendah, statusnya rendah, pekerjaannya pas-pasan. Aku masih berkata, sejak dia memasuki aula penyesalan ini, dia menjadi seperti dia. Ubah tempat elegan ini. Kota ini kotor dan berasa. Menurutnya, statusnya satu tingkat lebih mulia dari yang lain. Karyanya mencintai Vietnam. Visi yang luas. Benarkan. Keluarga Lam di Giang Tan hanyalah badut yang menempati sudut kecil. Mendadak. Selama bertahun-tahun, keluarga mereka hanya khawatir tentang menghasilkan uang tanpa mengajarinya bagaimana menjadi manusia. Mengajarimu menggantikan orang tuamu. Hanya denganmu. Nyatakan tim petugas yang benar dan berpakaianlah dengan pantas. Tapi di dunia ini, yang sebenarnya dibutuhkan seorang wanita. Seorang pria yang memiliki uang dan kekuasaan. Menurut Yeko, laki-laki adalah tipe laki-laki seperti itu. Itu benar. Tapi tak heran, bagaimana perasaanmu terhadap penampilan biasa. Sapi itu seperti babi dan anjing. Kamu. Penampilan benda itu. Tidak perlu menjual. Hal terpenting bagi pria adalah uang, status, dan kekuasaan. Itu adalah simbol laki-laki. Hanya perlu menjadi orang baik dengan wanita yang selingkuh. Hari ini adalah seorang tiran yang mengatur uang. Di sini, bagi saya bisa menjadi kejam seperti orang-orang di bawah. Hahaha. Kenapa saya tidak tahu? Dia lupa mengetahui hal-hal seperti apa statusmu. Buku mati Giang Gia di Didu. Siapa yang dekat memberitahunya? Lihatlah cara dia memilih pria. Di Giang Gia Didu, paling-paling dia hanyalah seorang pembersih toilet. Manusia.
Hanya kelas rendah. Itu benar. Paling-paling saya melihatnya hanya sebagai seseorang yang diutus oleh bos untuk bekerja sebagai pramusaji. Baik saja. Saya mengatakan kepadanya bahwa mereka menarik kami dari pangkalan, mencabut gigi kami, dan mempertimbangkannya. Jangan urus urusannya. Kalau tidak, ketika Miss Ted keluar, Anda akan kesulitan memperbaikinya. Benar-benar. Saya sangat takut. Ada apa? Apakah kamu takut? Sekarang keluar dari sini, masih ada waktu. Dia mengalahkan, memukul Anda masih memerlukan pelaporan. Anda berani menyerang saya melihat Anda ingin mati. Ada di mana? Lihat siapa yang berani bergerak. Apakah Anda mengenal orang di depan Anda? Orang yang Anda katakan diselingkuhi oleh wanita yang berlipat ganda. Dia mengambil kendali. Kendalikan triliunan klan. Wanita tertua selingkuh. Mustahil. Mungkinkah dia wanita besar palsu? Siapa yang kamu bodohi? Bagaimana dia bisa menjadi pengkhianat? Dia bertindak mencari seseorang untuk mengecilkan tampilan gigi wanita muda. Kemampuannya tidak bagus, tapi dia sangat tidak jujur. Jangan berani-berani bersuara lagi, padahal kamu tidak berharap untuk menyelesaikan masalah hari ini. Saya menyuruhnya untuk meninggal. Hari ini adalah pestanya. Kurangi pandangan sang master, pria kecil sepertimu, bahkan berani merusak pesta. Hei ayah, cepat kemari. Ada orang. Lupakan pestanya. Apa yang tersisa dari perasaan direktur menyebabkan masalah di pesta itu? Lihat bagaimana kami mengumpulkannya. 10 lompatan. Segera pergi ke Hotel PHUHAU. Ya. Aku menelpon ayahku, selesai menunggunya datang. Hidupnya sudah berakhir, sedangkan bagi Anda, tidak ada yang bisa melarikan diri. Sangat besar. Setan macam apa kamu ini? Nin acuh tak acuh, kamu sangat bodoh sekali. Memang benar sejak di pedesaan, merangkak hingga menjadi manusia oleh Laut Hyugia. Statusnya bahkan lebih tinggi dari klan besar. Dia adalah orang yang tidak berani dihadapi secara langsung oleh semua orang yang hadir. Sedalam itu. Sial, jika Anda mengetahui identitas dan status Tuan Muda Tralaul, saya khawatir Anda akan berlutut di tanah. Oh, izinkan saya memberitahu Anda, Tralaul Hyugia adalah kepala keluarga Lau di Tran Putra. Hari ini adalah pesta pavilion Hienko. Cia Tuan Muda Lau juga merupakan kerabat pemiliknya. Didedikasikan untuk para dewa. Menurutnya, dia tidak lebih dari seorang pesuruh. Senada dengan harapannya, ia berpendapat bahwa di dunia ini setiap orang berhak menjadi guru nasional yang benar untuk melayani raja. Tahukah Anda betapa mulianya kedudukan keluarga Lau kita? Keluarga Lau kami adalah keluarga yang sangat mulia. Atau bagi kaum bangsawan tertinggi, menjadi seekor anjing juga bisa menjadi sesuatu yang berbicara. Ku dengar, kali ini saya turun gunung karena bendera ini, benderanya robek. Rusak. Apa yang mengerikan? Guntur tapi Kiet Van Giam, ini bukan pertanda normal. Ini adalah anugerah ilahi. Hahaha. Benda pemberian Tuhan. Hingga saat ini keduanya masih berpura-pura menjadi hantu. Hari ini, saya akan tepat di depan semua orang, memotong beberapa kaki daun ajaib ini. Kebenaranmu. Berhenti. Tuan Petir, aku sangat ingin mati nanti. Yang pasti untuk mencari keadilan bagi masyarakat. Sombong, siapa yang berani menyentuh bendera? Presiden Lau ada di sini. Teh akhirnya tiba. Hei nak, aku akan ke bandara untuk menjemput tamu. Beritahu anak Anda untuk mengurus itu hanya sesuatu yang sangat kecil sehingga saya daun benderanya disalinnya, dihancurkan. Kartu isyarat itu bukan sekadar sobekan. Saya beritahu Anda, inilah yang dikembangkan Kaisar dari Barat. Di tiang bendera, kumpulan ki spiritual kuno adalah pertahanan yang hebat. Oleh karena itu, pembuluh darah ilahi disebut keajaiban 9 surga. Karena Kaisar berkultivasi dari Barat, hadiah sebenarnya seharusnya disebut bendera 9 surga. Saya bilang, ini siapa yang memotongnya? Tidak, itu bukan aku. Flicker itu adalah Hancop, kan? Itu dia, bajingan ini. Tahukah kamu,
Orang yang melakukan kejahatan sebesar itu, yang kamu lihat, adalah aku. Bohong, orang tidak cepat. Lan datang ke sini, berlutut dan bersujud, aku masih bisa menjelaskannya kepada orang mati. Jika tidak, saya akan menjadikan orang mati sebagai guru yang tidak yang kamu bicarakan. Ini tidak tertutup rapat. Kalian mengacaukan hitam dan putih, mengatakan duanya hal yang tidak berguna yang memotongnya. Hari ini mereka menyeret saya ke pesta. Awalnya untuk menjaga ketertiban. Kami hanya perlu konfirmasi. Itu hanya keamanan dan tidak ada pantangan. Siapa yang berani membantah? Anda bilang, siapa yang memotong benderanya? Keamanannya sempurna. Ninfoki adalah dia. Benar. Benar-benar tertawa. Melihat. Ini disebut kekuatan. Itu adalah sesuatu yang sia-sia seperti yang dikejar orang sepanjang hidupnya. Juga tidak mendapatkan kekuasaan. Silahkan subscribe channel Dian Mana yang merupakan tidak ketinggalan video-video menarik. Melayani rakyat adalah kekuatan nyata. Itu tidak masuk akal. Cepat datang ke sini dan berlutut. Saya mendengar dengan jelas bahwa cepat itu datang ke sini dan berlutut. Orang-orang memotong bendera klan semua orang bisa melihat dengan jelas. Teman-teman, tenang tanpa apa yang dapat kamu lakukan. Cepat kamu masih berdiri. Berlututlah dengan cepat. Saya lebih baik mati daripada berlutut. Bukan. Kamu ada di mana? Patahkan kakinya untukku. Buang untuk dimakan anjing, cabut catnya. Apakah kalian tidak lebih banyak dari seekor anjing? Jika kamu memberi makanan, kamu menghina Nin yang memberimu makanan. Kamu, siapa yang benar-benar berpikir kamu seorang wanita besar? Saya melihat bahwa Anda adalah wanita kaya, jadi malas menyerang Anda seperti itu. Oke, kamu ada di mana untukku? Siapa yang berani datang ke sini? Orang yang benar-benar memainkan perannya dengan sempurna. Sayang, perhatikan baik-baik di sini. Keluarga mereka menyeret saya. Tidak ada orang besar di Qingdu. Kecil sepertimu. Aku bahkan melirik. Tidak bisa melihat juga. Obat oral. Buka sedikit mata anjing Anda. Perhatikan baik-baik di sini. Ini pesanan Giang Gia di Qingdu. Dia adalah wanita tertua Giang Gia. Cia, apakah Cia tidak sengaja mengambilnya? Obat oral. Nona Giang, silakan bergabung. Itu karena kita punya mata dan tidak bisa melihatmu meminta maaf padamu. Anda harus meminta maaf padanya. Dia, Sao. Pria yang kupilih di tengah debu dan kotoran. Bukankah pantas bagimu untuk berlutut? Bernilai. Gadis ini memiliki kepribadian yang cukup baik. Saya menyukainya. Ayah, ada apa? Hanya anak dari Lau Chen-san. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda adalah berpikir bahwa kulitku tidak rusak? Anda, yang tidak berbicara omong kosong, datang ke sini kepada saya. Kan? Oke. Aku di sini. Jangan datang ke sini. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Jangan terburu-buru, sebentar lagi orang-orang akan mengetahuinya. Kamu ada di mana? Bawa kembali anjing ini untukku. Aku bertanya padanya, mengapa begitu tidak aman sehingga harga bunga aman dan terjamin? Saya tidak punya. Dengarkan penjelasan saya. Tidak mau mendengar. Berlututlah. Tak tersentuh. Orang yang berani. Apa yang kamu katakan? Kamu makhluk keji dan menyentuh. Tidak tahu bagaimana cara berbicara. Tolong tutup mulut untukku. Sudah larut, saya memanggang debu di Daiha, 10 provinsi dan 2 kabupaten, anggap tidak ada yang berani itu. Tidak peduli. Karena saya tidak mengajari anak saya dengan ketat, dia mungkin sudah saya akan dengan mudah membujuknya untuk segera kalimat melahirkan manusia. Maafkan dia kali ini. Pergilah. Gulir ke bawah, pukul anjing untuk memastikan ia patuh. Cia. Nin acuh tak acuh. Lam Ki Am berciuman dengan gembira. Ini adalah surat nikah orang Ha. Tidak terduga. Pria dengan banyak gigi itu mengawasi. Pernikahan itu juga dibatalkan. Lam Ki Am. Siapa itu? Menghadapi. Menceritakannya akan merusak surat pertunangan. Pria yang aku incar, kamu berani membatalkan pernikahanmu dengannya. Kamu sudah mati, katakan saja.
Manusia seperti itu, pantaskah kita membatalkan pernikahan kita? Keluarga beruang, keluarga uang, keluarga Li, keluarga Ton, keluarga raja, keluarga Qin. Bagus sekali, kirim keluarga besar untuk menipu. Apakah kita akan mendapat pembatalan jika kita menikah bersama? Itu tidak benar. Kami tidak tahu sebelumnya, Nona Giang, hubungan antara orang Fan Nin tidak egois. Pikirkanlah tentang wanita hebat itu. Mohon berbaik sangka dan memaafkan keluarga besar kami. Kami tidak bisa membatalkan. Cuman, sekarang aku menyesalinya. Sudah terlambat, dasar bodoh. Seluruh hidup ini hanya berharga untuk dimiliki satu. Mengapa kalian menyukai stand ini dengan Nin Pinsing? Nin Fokaye dikirim ke keluarga berpikiran sempit untuk bertanya. Mereka semua ingin membatalkan pernikahan. Saat upacara tiba, para tamu mempersembahkan teh keberuntungan di rumah. Untuk menerima senyuman dari Nin Pinsing, saya ingin menawarkan hadiah mutiara palsu sebagai hadiah. Sebuah peternakan pribadi di pabrik Mandarin, Bugatti Veyron, setelan pribadi. Trik Giang-Gia di kota kekaisaran, harta karun unik yang sulit untuk dihargai. Ganti pakaian Tuan Ning. Ya. Saya nyatakan, saya keluar dari Botin Kim di kota kekaisaran. Saya berdoa semoga saya menikah dengan Tuan Din dan menjadi teman seumur hidup. Jika kamu ingin menikah denganku, benar, aku akan memberimu setnya. Dalam hidup ini, aku hanya bisa menikahimu sebagai seorang gadis. Jika kamu tersaing dengan kami, kemuliaan dan kekuasaan, pemimpin tertinggi keluarga, Anda akan terbang ke langit. Menjadi pengadilan tinggi orang-orang besar. Pada saat itu kelompok orang ini hidup. Semua terserah pada orangnya untuk memutuskan. Orang tersebut membiarkan mereka hidup bersama. Kematian biasa. Mereka akan mendatangi Anda yang tidak dapat orang selamatkan. Selain itu, kami juga dapat membuat orang merasakan kegembiraan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saya tidak tahu apa maksud orang-orang. Terima kasih. Hati Nona Giang. Namun saat ini pernikahanku baru saja dibatalkan oleh sebuah keluarga besar. Saat ini, aku tidak punya pikiran untuk memikirkan hal-hal ini, mungkin karena dia. Tidak. Tidak masalah. Anda tidak perlu terburu-buru menjawab saya. Aku akan siap menunggumu selamanya. Siapa yang kamu bilang ingin kamu tunggu? Istana kerajaan di Qindu. Rombongan kuda Hoang Pehau tiba. Hoang Pehau di Qindu adalah keluarga istana dengan jenderal salah satu keluarga teratas, bukan? Giang kesal. Sepertinya aku mendengar seseorang berbicara. Orang ingin menikah dengannya. Apakah itu benar? Itu benar. Keputusan pikiran bawah sadar sama kita. Sekali tidak ada penyesalan. Sangat berani. Dia sangat berani. Anda adalah anggota grup istana kerajaan kami. Kamu, Hoang Pehau Doan, kamu benar-benar gila. Jangan lupa, orang-orang dari departemen sudah lama berjanji akan menikahkanmu denganku. Berjanji tapi jangan lupakan hal di atas. Ada juga keluarga Hoang Pehau kami. Itu adalah keputusan nenek. Ada apa dengan negara kita jika Anda tidak menyukainya? Anda mencari nenek saya. Tidak ada tamu. Hahaha. Nada bicaramu tidak kecil. Tahukah kamu siapa saya? Saya Tuan Muda Istana Kerajaan di Qindu. Ya, saya adalah Raja Liang Barat yang secara pribadi dijaga oleh Raja. 300.000 tentara Liang Barat. Orang macam apa dia? Dia berbicara kepadaku seperti itu, hanyalah seorang master di depan pemilik kabel surgawi. Ada apa lagi? Pemiliknya adalah udang yang secara alami berharga. Menutupi tubuhku saja tidak cukup. Tapi untuk menghadapi orang, satu tangan saja sudah cukup. Tidak perlu berdebat. Tuan Muda Istana Kerajaan, Han hanyalah peri penari. Jangan terima orang seperti itu. Siapa kamu lagi? Gadis itu berasal dari keluarga Lam di Giangtan. Nama Thi Am. Tuan Muda Huang Fu, Han melakukan kejahatan hari ini. Kejahatan barat. Anda dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk memperlakukan Han dengan baik. Oke. Kejahatan apa yang dilakukan Han? Memasuki era Han dan menyebabkan pesta. Anda bahkan berani memotong bendera etnis ini. Akui. Padahal kami, 9 klan yang menipu kota, tapi fakta bahwa dia memotong bendera Jerman adalah kejahatan yang tidak bisa dimaafkan. Mitosnya benar-benar sesuatu. Apakah Anda yang menyebabkan pesta tersebut? Lalu kenapa? Tapi orang Fokaye tidak lagi bicara omong kosong. Bendera klan ini juga dipenggal oleh Dek. Klan ini awalnya diciptakan untuk saya. Belum lagi memotong Dek. Meski diangkat dan dilambaikan, itu bukanlah hal yang sulit.
Oke, kamu masih berani mengibarkan bendera. Giang Bobo, lihat. Pria apa yang kamu temukan? Benar-benar orang yang gila. Tapi jangan egois dan jangan bicara omong kosong lagi. Saya pun tidak akan melindungi boneka yang akan mengambil alih partai. Ini untuk menyambut dan merayakan tahta baru tuan kita. Ini bendera klan ini. Itu diturunkan dari master sebelumnya kepada master adalah harta karun yang hanya bisa disentuh oleh penjahat juga layak mati. Hoci dengan musimnya. Tapi orang-orang yang tidak egois menebang bendera nasional. Ini adalah hukuman mati yang tidak bisa dihindari. Tapi orang yang baru melakukan tuan baru pasti akan menguji kita sebagai orang yang berjasa. Semua akan dimaafkan. Benar, itu hanya tindakan surga. Hanya perlu pemiliknya bertindak. Kendali surgawi dapat dengan mudah diselesaikan. Benar sekali. Di hadapan guru nasional, perbuatan surgawi ini seperti lelucon anak-anak. Orang-orang benar-benar berpikir bahwa misteri baru rencana surga akan menetralkan kendali surga bagi orang bintang. Tentu saja, hari ini adalah hari sukacita besar karena rencana surgawi berpindah tangan. Bagaimana pemilik singkong bisa memanfaatkan Anda? Menyebabkan kekacauan di sini. Yang mulia, saya minta maaf karena rencana ilahi. Anda memiliki keinginan lepaskan rasa takut itu. Jangan khawatir, saya pasti tidak akan memaafkan mereka. Pernahkah kamu mendengar Nin acuh tak acuh? Tidak peduli betapa mulianya mereka menganggap di hadapan kekuasaan tertinggi. Dia hanyalah seekor semut yang rendah hati. Menurut orang yang berani menegaskan, saya hanyalah bagaimana kamu bisa begitu yakin bahwa aku bukanlah pemilik tempat ini? Jiangbo, lihat sendiri. Tahukah Anda jurang apa yang akan dikirim oleh kata-katanya ke dalam jurang maut? Dia benar-benar mempunyai mata yang tajam. Untuk memilih orang yang sombong lagi. Nin egois. Jangan katakan itu lagi. Itu sudah cukup. Berhenti bicara. Nin tidak mementingkan diri sendiri. Aku mencintaimu karena aku dan makin percaya padamu. Jadi apapun yang terjadi, aku ingin berada seperti di wanita tua ini adalah objek dari rencana senjata nasional yang tidak bisa disinggung. Karena orang-orang di pavilion Tianko belum tiba. Ayo cepat pergi. Tapi aku ingin. Pergilah, itu tidak semudah itu. Kamu ada di mana? Tutup gerbangnya. Ya. Biarkan Master Pavilion Tianko melihatnya. Ada orang-orang seperti itu akhir-akhir ini. Sudah kubilang padamu, tidak apa-apa sekarang. Pintunya terkunci. Jangan takut aku di sini. Istana kerajaan, bukakan pintunya untukku. Jika tidak jangan mati, aku tidak akan berlipat ganda. Anda sedang terburu-buru. Apakah Anda ingin pergi bersama tukang uang ini? Seperti halnya tidak egois adalah orang bodoh yang dipilihnya menjadi bodoh karena saya tidak akan marah dengan cara apapun untuk melindunginya. Melindungi Anda, Nona. Siapa di dunia ini yang tidak mengetahui bahwa memutus keutamaan keluarga adalah dosa? Jangan bilang kamu seorang wanita muda. Meskipun dia peri, itu tidak dapat mengubah fakta ini. Nona Chow benar, Nona. Jangan sia-siakan lagi. Anda tidak bisa melindunginya. Jelas bahwa Anda menjungkir balikan yang benar dan yang salah. Dan Anda tidak hanya melanggar. Saya masih ingin menuduhnya melakukan kejahatan yang tidak perlu, memaksanya menyakitinya. Bukannya kami ingin mencelakakan manusia, namun pada hakikatnya jalan surga memang semua yang memiliki, menerima. Apakah kamu masih melindunginya? Hoang Pehau Doan, apakah menurut Anda semua orang menyukai zaman? Nin benar-benar tidak egois dan tidak menyentuh bendera. Ini adalah kebenaran yang tidak dapat disangkal. Aku akan melindunginya. Saya pasti akan melakukannya. Nona, perkembangan masalah ini jauh lebih alami dari yang dia kira. Saya menyarankan Anda untuk membuang sebagian dari harga diri yang menyedihkan. Tidak egois ini baru saja turun dari gunung. Kalian berdua mungkin sudah lama tidak saling menginginkannya. Tapi bagaimana dengan masa depan? Departemen Giang, aku memberimu satu kesempatan lagi. Manusia sekarang, segera, memutuskan hubungan dengannya. Saya mungkin masih bisa mewakili Master. Bantu orang mengucapkan beberapa kata manis, bendera etnis sama sekali bukan karena yang mereka lakukan hanyalah mengubah benar dan salah, menyalahkan istana kerajaan, termasuk Anda. Ini tidak dapat diubah. Siapa yang bisa membuktikannya? Bukan dia yang ketat. Saya membuktikannya. Kelompok etnis ini adalah Hancok. Lam Hi Am. Teman-teman, jangan bicara omong kosong. Ada banyak saksi seperti itu di sini. Bukan berarti aku satu-satunya yang tidak apa-apa untuk mengatakannya. Orang mengira semua orang sama. Tidak masalah jika Anda tidak bisa membedakan antara benar dan salah. Apa yang kamu katakan? Tuan muda istana kerajaan. Kita bisa membuktikannya. Klan bangsawan ini adalah tanah kedamaian dan ketertiban. Kelakuan Han
Layak mati 10.000 kali. Kalian masih ngobrol, itu hanya secari kain. Setelah berjam-jam, dia menjadi begitu mulia lagi. Saya tidak peduli. Bagaimanapun, Anda telah menyentuh apa yang ditinggalkan oleh guru abadi. Ini adalah kejahatan kematian karena tidak menghormati. Menyentuh bendera klan adalah hukuman mati yang tidak bisa dihindari. Tak hanya itu, seluruh klan harus dilibatkan. Ada juga wanita besar di sini. Dia berani menutupi penjahat serius yang harus dihukum seperti dia. Bunuh dia. Harus dihukum berat. Bunuh dia, bunuh dia. Departemen Giang, pernahkah kamu melihatnya? Inilah yang diinginkan masyarakat dari manusia pengecut itu. Jangan pilih aku sebagai bangsawan yang mulia, menikah lagi dengan penjahat rendahan. Inilah akhir kalian, kalian sekalian. Tidak peduli apapun, Anda semua adalah orang-orang penting. Namun kini mereka bersama lagi, manfaatkan orang yang tidak bersalah. Tidak bersalah, kalau bukan karena dia menyesatkan semua orang. Bagaimana Anda bisa masuk ke dalam situasi seperti ini? Departemen Giang, kami punya cara. Bagaimana saya bisa menyelamatkan nyawanya? Sangat sederhana. Tinggalkan dia sekarang, berlutut dan tundukkan kepalamu untuk meminta maaf. Kita bisa mempertimbangkan untuk menyelamatkan nyawanya. Kalau tidak, aku pasti akan membuatnya mati tanpa tempat untuk bersembunyi. Hoang Pehau Doan, pikiranmu bermasalah. Hanya karena tanggul yang tidak berguna tidak ada artinya. Orang yang ingin dicabut giginya akan terjerumus ke alam ribuan genggaman. Dengar oke, ayo cepat pergi. Kelihatannya tidak ada gunanya. Kita harus segera keluar dari sini. Cepat. Keluar saja dari sini. Kami pasti punya cara. Jangan kita takut. Tidak perlu pergi kemanapun. Apa yang kamu katakan? Saya bersedia. Maaf, dia. Tanpa memandang apapun, orang bisa melepaskan harga dirinya dan saya benar-benar tersentuh. Tapi, maaf untuk sekelompok orang seperti itu. Apakah itu layak? Orang yang mengetahui perkembangan zaman melihat sekeliling yang berbakat. Kita melihat bahwa orang-orang juga tahu bagaimana memandang waktu. Ini permintaan maaf saya. Anda mengalahkan saya. Anda mengalahkan Nona Da Hoang Phu. Menuruti kata-kata Nona Giang, pukul 1 seperti manusia. Diperlukan pemberitahuan terlebih dahulu. 9 adalah bendera ini. Tekanan Tran, itu adalah orang-orang seperti Anda, orang-orang kecil. Dalam kapasitasku untuk memanggil kematian di jalan, meskipun itu aku, otot, aku akan menghancurkan dedaunan tidak akan menyalahkanku. Lihatlah sekeliling, apakah Anda tahu apa yang Anda katakan? Dia tidak hanya menghancurkan daun klan. Adapun perkataan Giam, dialah yang meletakkan jubah ketat penguasa langit dan bumi. Dan inilah penguasa alam semesta. Bagaimana kita bisa menoleransi penghinaan ini? AM, Anda masih belum tahu. Penganut tahu Gunung Kunlun yang Anda bicarakan. Itu tuanku dan kamu. Itu adalah pendahulunya. Pemiliknya percaya pada ikan. Pemiliknya percaya pada peluang untuk menyelamatkan keluarga. Upacara pembukaan ini hanya sebatas penyambutan nama pemilik dan pengamanan masuk. Tanda tangani senjata ini untuk mengubah pertunangan. Itu nyaman. Toko itu tidak. Apakah kamu gila? Orang-orang benar-benar gila. Berani mengatakan apapun yang liar. Dia tidak. Saya tidak tega mengirim keluarga besar bersama untuk melakukan kejahatan besar lagi. Tidak dapat menahan guncangannya. Jadi topiknya sudah gila. Jadi begitu. Dia didorong terlalu keras. Hancurkan pertahanannya. Hahaha. Seperti yang diharapkan, anak laki-laki itu bicaralah tanpa mengetahui tingkat keparahannya. Chow Multicar. Dia benar-benar mempunyai masalah tanpa mengetahui cara membuat bekicot sendiri. Jiang berlipat ganda. Kalian untuk sementara dianggap sombong. Saya tidak menyangka akan menyewa sampah seperti itu. Tampilan yang tidak ada gunanya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Rakyat. Orang-orang tidak percaya pada saya juga ingin mempercayai orang. Tetapi, bahkan ketika Anda mengatakan bahwa Anda adalah pemilik saat ini, Anda juga berani mengatakan bahwa Anda ingin mereka mempercayai Anda. Pangeran Istana Kerajaan pasti ada rencana besar untuk mengungkapnya. Jadi di hari kedua, berikan pada adikmu. Apa itu kekuatan? Ya, pengecut ini tidak punya baru saja mendapatkannya di tangan. Metode kontak pemilik baru. Metode kontak. Ini sangat ampuh. Orang yang menyelamatkan mulutnya berkata, apakah Anda Master Pavilion yang baru? Nyata atau palsu? Saya hanya perlu satu panggilan untuk mengetahui bahwa saya bukan seorang pangeran. Bahkan metode kontak Master Pavilion baru dapat diperoleh. Pemilik baru belum muncul di lapangan. Keluarga kerajaan sudah memiliki metode kontak. Itu benar, tingkat keluarga. Itu benar.
Keluarga kerajaan benar-benar bangsawan di Qindu. Kami mengagumi besi dan baja bumi. Jika mereka menerimanya, saya juga akan terkesan. Kagumi, rendah hati, untuk melindungi martabat Master Pavilion baru. Saya tidak ingin mengungkapkan hubungan ini secepat ini. Namun ada orang yang terjebak dalam jaring. Berkatilah dirimu sendiri. Wah, aku memberimu satu kesempatan terakhir. Jika tidak, sekali panggilan ini dilakukan, pasti akan menimbulkan kehebohan besar. Saat itu, saya ingin menebusnya. Kalau mau telepon saja. Saya katakan sebelumnya, setelah panggilan ini tersambung, Anda, keluarga kerajaan Anda, akan menghadapi kehancuran. Pada saat itu, apapun yang Anda katakan, keluarga kerajaan kita akan menghadapi kehancuran. Hahaha. Orang sungguhan juga sama. Istana kerajaan kami di Qindu juga dianggap setingkat keluarga. Dia benar-benar menganggap dirinya Master Pavilion baru. Nin acuh tak acuh. Jangan mencoba melawan lagi. Sama seperti ini, kita akan menemui masalah. Tidak. Kami punya cara kami sendiri. Orang punya cara. Sesuatu seperti seseorang. Apa yang bisa dilakukan orang di mataku? Manusia bahkan tidak sebesar kelompok Hoang Pehau. Lalu saya melihat penampilan istana kerajaan Anda dan menunjukkan toleransi 100. Orang-orang sudah gila sampai sejauh ini, terus-menerus memprovokasi, mencari cara untuk mati kamu. Istana kerajaanmu akan hancur di tangan seseorang yang tidak berbakti seperti pria kecil. Orang bodoh memang pantas mendapatkan pekerjaan. Orang meniru pemiliknya baik-baik saja. Bahkan dia berani mengatakan bahwa suatu saat istana kerajaan akan menganugerahkan gelar tersebut. Anda memiliki 10 gigi, gabungkan mereka untuk menyelamatkan orang. Hanya tidak berdaya. Tuan Muda Tin PHU, segala sesuatunya tidak seperti yang Anda pikirkan. Aliansi tetap berdasar ini sepenuhnya disalahkan adalah pada mereka. Tuan Muda Istana Kerajaan, ayo segera beritahu Tuan. Katakanlah ada seseorang di aula festival ini tidak perlu membuang kata-kata seseorang. Benar. Hanya kami dengan setia mendukung pemiliknya, dicintai oleh pemilik. Pada saat itu kita berurusan dengan meditasi. Akan mudah. Semuanya, tinggalkan aku sendiri. Kalian terus melakukan hal yang sama untuk membantu orang. Saya pasti tidak akan memaafkan kalian. Apa yang Anda anggap sebagai giang-giang, dan menjaga kerajaan saya tetap aman dan sehat. Huci, orang-orang yang mendukung keluarga kerajaan kita adalah ahli rencana surgawi. Bisakah keluarga Jiang Anda yang biasa dibandingkan dengan rahasia surgawi itu benar bintang-bintang penguasa pavilion rahasia surgawi di sini? Siapakah orang-orang giang-giang? Selama keluarga besar kita bekerja sama untuk melindungi penguasa rahasia surgawi. Jadilah pendukung paling setia pemilik. Kami pasti akan melindungi kami di masa depan dan terus menebar kehormatan di antara kami. Saya percaya bahwa ahli rencana surgawi pasti akan memberi kita jalan. Perlakuan yang adil, benar. Ahli rencana surgawi pasti akan menegakkan keadilan bagi kami. Saya percaya dibandingkan kecantikan, keluarga mereka menerima saya. Kami percaya pada perbandingan. Mainkan saja dan simpan tipu muslihatnya untuk mempercayai apa yang dia katakan. Kata-kata itu terdengar seperti dengan perkembangan zaman. Tapi siapa tahu, Tuan Suci tidak memperhatikan, seperti semut. Kamu orang Hoang Pehau Doan, Anda tidak perlu mengatakannya. Anda ingin memanggil master baru. Mengapa? Ampela, selamatkan hari untuk waktu yang lama. Oke, ini adalah orang yang menemukan jalannya sendiri untuk mati. Nin tidak takut. Jika ada cara untuk hidup, hanya ada jalan yang harus diri sendiri. Membuka modal untuk memberi orang jalan hidup. Orang tidak tahu yang sebenarnya. Saya hanya ingin datang ke sini dan mati. Angka ini tidak buruk. Hanya buang-buang waktu saja jika jatuh ke tangan junior sepertimu. Beri Anda waktu sebentar, tinggalkan sumbernya. Hoang Pehau ada di sini. Apa ini? Nomor telepon ini? Mengapa ini milik Anda? Kali ini saya turun gunung untuk mengambil alih posisi Master Pavilion yang baru. Nomor telepon ini tentu saja milik saya. Ini tidak mungkin. Lamki AM, Anda menghadapi kebenaran, Anda harus menyadarinya sekarang. Makanlah hubungan tuanmu dengan keluarga Lam dan keluargamu. Berat seperti gunung. Bagaimana itu bisa terjadi? Saya mengerti. Gara-gara keputusan Bui, organisasi Giang karena Ibu Giang mengkhianatinya dan seenaknya memanfaatkan posisinya. Pemilik. Saya tidak punya.
Nin tidak egois. Mengapa Anda memiliki telepon pemilik? Apakah mungkin ini sebenarnya ponsel Nin? Itu benar. Jiang berlipat ganda. Dia sangat berani dan tulus. Jadi dia pun berani mengganti nomor pemiliknya. Kali ini dia dan Giang pasti mati. Kamu ada di mana? Buruan undang Tan Hian God of War untuk datang agar dia bisa menyelenggarakan upacaranya ya. Buruan. Hari ini saya akan menunjukkan kepada kedua anjing ini apa artinya mati. Penyesalan bukanlah hal yang egois. Lihatlah sekeliling, apakah ponsel ini benar-benar milikmu? Mungkinkah kamu benar-benar aku, misteri baru, penguasa surga? Seseorang akan mati, masih di sini berpura-pura, dewa perang yang damai akan datang, siapa yang berani menjawab? Jadi, diam tepat di depan mataku, meniru Tan Long, ini pasangan anjing jantan dan betina, Tan. Dewa perang. Giang ternyata adalah penyelenggara pemakaman ini, namun mereka seenaknya memanfaatkan posisinya. Intervensi di tengah ini benar-benar tidak bisa dimaafkan dan harus dihukum berat. Tan Uyen Dewa Perang, jangan dengarkan dia, tidak pernah melakukan kesalahan apapun kepada tanpa bintang. Semua orang ada di sini, mereka semua adalah saksi. Dia bilang itu tidak ada. Tidak ada. Setiap kalian beritahu Tan Uyen Dewa Perang, apakah ini dilakukan oleh mereka? Benar sekali, Tan Uyen Dewa Perang. Kedua orang ini berkolusi satu sama lain. Sedangkan untuk nomor telepon pemiliknya, bila nomor berita negara ini masih bagus, meniru identitas pemiliknya. Kita semua pernah melihatnya. Itu benar. Semua orang telah melihatnya. Diam. Mengubah nomor pemilik secara sewenang-wenang. Meniru identitas guru nasional baru. Apakah Anda berdua mengaku bersalah? Tan Tran Dewa Perang, tidak ada hubungannya. Mengapa mengaku bersalah? Baru saja semua orang di sini melihatnya. Masyarakat masih belum berani menerimanya. Mereka merugikan kita bersama-sama. Wanita hebat. Aku tahu kalian di ibu kota kekaisaran punya status tertentu. Tapi itu tidak alasan mengapa kamu dan pamanmu tidak sopan. Saya memperingatkan Anda, saat ini, sulit bagi orang untuk lolos dari kematian. Seperti transfer perintah perang ilahi saya. Orang ini Torgan sedang sakit. Ubah nomor telepon Anda secara sewenang-wenang. Meniru nama paman, seenaknya berbaring di aula, sama sekali mengabaikan aturan. Yang selingkuh di ibu kota kekaisaran mengkhianati bersamaan dengan nama Torgan ini adalah Dong U. Dengarkan segera, tangkap kedua orang ini, bawa ke pengadilan, antar ke pavilion Tianko. Menunggu putusan, terlebih lagi saya akan bertindak atas nama rencana surga. Sebab gigi yang keluar di pangkal kepala, memicu azab, perintah, gigi banyak, kesombongan. Kesombongan harus membayar, ya. Ketika tuanku masih hidup, namanya disebutkan lebih dari satu kali, yaitu Bar. Hak untuk melindungi negara dan melindungi negara. Saat kami bertemu hari ini, saya tidak menyangka dia akan begitu kesepian. Menurut rumor yang beredar, membalikkan mitos tersebut. Luar biasa informasi mendalamnya, terkena gosip, kurang ajar. Kalau berani ngomong lagi, saya ucapkan lagi, kekuatannya tidak benar, benar atau salahnya tidak jelas. Memang seperti itu. Bagaimana tulang bisa berharga? Hormatilah reputasi dan kekuasaan tuanku yang agung. Kamu menantangku, tantang orang. Jadi, Anda harus mencari udara. Siapa saya? Ini Sik mengendus literatur. Dewa macam apa yang menjadi penolongnya? Mengapa hatinya begitu berdarah? Teks legendaris Haus Darah telah muncul. Dikatakan bahwa setiap generasi master memiliki tanda berdarah di tubuh mereka. Apakah itu benar-benar mustahil bagi Han? Bagaimana bisa Han mempunyai hati yang begitu berdarah? Hanya muncul di tubuh kapten. Apa itu Han? Bagaimana bisa terjadi pertumpahan darah di hati? Pastinya sudah tua. Saya tidak mementingkan diri sendiri. Di belakangnya ada pola naga darah merah. Ini adalah tanda yang hanya dimiliki oleh generasi master tingkat manusia. Lihat ke sana, sebab kali ini aku adalah tamu terhormat di istana nagaku. Yang mereka bilang, Tuan Baru. Orang bilang dia guru nasional yang baru. Omong kosong yang sama.
Guru nasional baru seperti apa Anda? Dewa Perang King Kuan. Jangan dengarkan apa yang dia katakan. Seperti dia. Tan Kuan Dewa Perang, Han pasti palsu. Dia kesakitan. Ini adalah dokumen tentang Han. Kami telah menyelidiki Han secara menyeluruh. Setelah 10 hari melihatnya, Han hanyalah seorang pria desa. Tuan Han menyebutkan bahwa dia juga seorang penipu besar. 20 tahun yang lalu, penipu Han keluar untuk menyerang kota kami. Tanda tangani akta nikah yang tidak berguna ini. Han kembali menikmati volume grosir di sini. Katakan seperti Han, bagaimana bisa menjadi guru nasional baru? Itu benar. Lihatlah gambar garis keturunan Han. Yang jelas stiker palsu itu kamu beli di toko tato. Palsunya sampai mati, rusak, masih ada. Ingin menipu. Menggelikan sekali, Dewa Perang Tan Hien harus waspada. Orang ini licik dan licik. Benar sekali, Han juga menyatakan jika klan membatalkan pernikahan maka akan mendapat jelas bahwa tidak ada plot antara Han dan orang Han yang harus ditinggalkan di dunia. Suci. Ya, apa yang dikatakan Han tidak bisa dipercaya. Tolong nilai Dewa Perang, saya akan menilai dengan adil. Hanya dengan latar belakang ini sungguh tidak senang. Saya peringatkan Anda sekali lagi, tidak hormati mekanisme surgawi. Menentang Tan Kuok Master adalah hukuman mati. Manusia dan mereka yang melindungi manusia dan giginya tidak dapat menghindari kematian. Terlihat acuh tak acuh, berhenti bicara omong kosong. Sekalipun kamu ditangkap oleh penguasa langit dan bumi, aku masih punya cara untuk menyelamatkanmu. Jika Anda menyamar sebagai guru nasional baru, maka saya tidak dapat menyelamatkan Anda. Kulit saya juga tidak berdaya. Nona Giang, saya tahu Anda sangat mengkhawatirkan saya, tetapi saya tidak akan mengatakan sepatah kata-kata pada Anda. Saya benar-benar apa yang Anda sebut sebagai guru nasional baru. Hahaha. Giang Bobo, kamu menyukai kebodohan seperti ini. Dia menyanyiakan seluruh usahanya untuk mencari cara hidup untuknya tetapi tidak peduli dan menemukan cara. Keluarga kerajaan berada di Kindu, berdoa kepada Tan Hien. Sebelum kita bisa melenyapkan maniak ini, keluarga kita akan mendatangi kita. Dan kita juga adalah yang keluarga mereka menjadi ibu kota provinsi dan juga diminta menjadi dewa perang. Keluarga generasi sebelumnya juga meminta untuk menjadi dewa perang dan menghukum mereka seberat-beratnya. Nin tidak egois, bisakah kamu meminta maaf? Jika masalahnya menjadi lebih besar, saya khawatir saya benar-benar tidak dapat menyelamatkan Anda. Padanya, Nona Giang, Anda harus mengkhianatinya. Dia masih ingin menyelamatkannya, berhenti memimpikannya. Tan Hien Dewa Perang, masih ada sesuatu yang belum kuberitahukan padamu. Setelah itu, orang di luar benda langit utama bisa menyentuhnya, yaitu melihat dengan mata kepala sendiri, hawa dingin menebang bendera marga, ya kita semua bisa. Betul? Kita semua melihatnya, kamu berani sekali, berani tidak menghormati bendera. Hahaha, sungguh menarik, sungguh mengejutkan. Tan Hien, saya sangat mengagumi kecerdasan Anda. Tanpa kusadari sepenuhnya, itu sangat membebani. Aku benar-benar bingung. Bagaimana cara menjadi dewa perang Qian Ko CAC? Diamlah, aku peringatkan kamu. Aku atas nama Qian Ko CAC akan menghukummu. Pemikiran pemilik Qian Ko CAC tidak bisa tersinggung. Menangkap. Ya, kalian dari sumber ini pasti bersalah dan menebang bendera klan kalian. Kekhawatiran membanjiri kepalaku dan bersama-sama, terang datang kepada kita, jalan kita terbatas. Tiger tidak memberikannya kepada siapapun. Apakah kamu benar-benar menganggapku kucing rumahan? Oke. Hari ini, saya akan menunjukkan siapa saya. Siapa pemilik klan? Toiletnya sama umum dengan gunung. Hanya pemilik baru yang bisa mengayunkannya. Ini belum berakhir. Kata-kata dan harapan benar-benar botak mengarah ke bendera kanan ini terlalu kuat. Klan itu disegel selama 20 tahun. Telah mengumpulkan energi potensial yang tak ada habis saatnya tampil. Telah benar-benar mengatasi segala kendala. Telah mengumpulkan tingkatan yang belum pernah terjadi sebelum kekuatan ribuan tentara ini. Bahkan saya ditekan dan tidak bisa bergerak. Dia
sebaliknya, dapat menahan tekanan dari klan bendera. Mungkinkah Han benar-benar Master Pavilion baru Tienko Cace? Jangan terus bergerak maju. Bendera ini adalah roh tertinggi dari para Master Pavilion rahasia surgawi yang tersembunyi di dalamnya. Kekuatan generasi Master. Jika Anda mendekatinya, hidup Anda akan dalam bahaya. Itu benar. Sebagai imbalannya, bahkan jika Dewa Perang mendekat, dia tidak kami adalah pemilik Pavilion Tienko dan pemilik bendera ini. Itu tidak akan menimbulkan ancaman apapun bagi kami. Dia lagi. Sangat mudah untuk menyentuh bendera klan. Bagaimana dia melakukan itu? Dia sebenarnya bisa melakukannya dengan mudah. Sentuh bendera klan, menguasai. Sebuah hadiah untuk menyambut orang yang memberi. Saya mengerti. Klan muncul. 8 arah datang. Selamat. Klan tersebut dibubarkan. Berbagi podium dengan pemilik sebelumnya untuk menerima pemilik baru yang merupakan pemilik berikutnya. Han benar-benar penguasa baru Pavilion Tienko. Bagaimana mungkin? Bagaimana seseorang bisa menjadi Master Pavilion baru? Ini jam ketiga. Penguasa baru dari timur telah muncul. Klan saat ini. Kerajaan sedang dalam kekacauan. Tuan baru dari Pavilion Mekanisme Surgawi. Jika kita benar-benar membiarkan orang-orang baik muncul dari dunia ini, saya dapat memberitahu Anda cara mendeskripsikan diri sendiri dan cara mendeskripsikan diri sendiri. Dia benar-benar mengibarkan bendera klan itu, yang beresonansi 3 kali. Benar sekali, bendera klan telah menerima Master Pavilion baru benar-benar telah tiba. Tan Yuan, yang memiliki mata tetapi tidak dapat melihat gunung, menerima undangan Master Pavilion yang baru. Saya hanya datang untuk melihat bertemu lagi secara penguasa baru alam semesta. Apakah ini nyata? Mustahil. Ini benar-benar mustahil. Saya mengatakannya sebelumnya. Kontra pernikahan yang Anda batalkan adalah peluang yang tak tertandingi. Sekarang, Anda harus memahami kebohongan. Pertemuan dengan Master baru. Bagaimana dia bisa menjadi Master Pavilion baru? Jadi pertunangan kita akan putus. Apa artinya? Ternyata itu saja. Ternyata hukuman surgawi ini akan berujung pada kematian. Ini semua salah Steam. Mohon maaf, jika kita tidak memiliki akta nikah ini untuk memberkati kita, maka tidak ada gunanya kita menikah. Sebuah bajingan. Tuan-tuan yang terkasih, saya ingin meminta restu Anda. Adat istiadat kami. Semoga Tuan baru menetralisir hukuman surgawi. Maafkan kami. Kalian adalah sekelompok idiot. Orang sampah ini baru saja mengucapkan beberapa kata yang tidak berarti dan membuat kalian semua berputar. Apakah dia dianggap sebagai Master Pavilion baru tentang dia dan keluarganya? Mereka bekerja sama untuk melakukan trik. Tahukah kamu? Kelompok istana kerajaan, bahkan Master Pavilion baru, berani meragukan bahwa dia ingin mati. Kerumunan itu menangkapnya. Semuanya, biarkan aku pergi. Dia adalah kaisar tertinggi. Nama orang besar ini adalah Raja Luong, juga kusir kaisar, ahli rencana surga yang sah. Jika kamu berani menyentuhku, saat dia datang, aku akan membuatmu menyesal. Berani dan berani. Seseorang memanggilnya ke sini agar kita bisa melihatnya. Han Kogiam, apakah ada rasa tidak hormat terhadap nama para bangsawan dibutakan oleh penipu ini? Tunggu dia datang beberapa meter untuk penipuan ini, saya akan membuatkan Anda masing-masing harus membayar harganya. Hoang Pehau Doan yang masih keras kepala seperti itu. Kini kebenaran ada di depan mata kita. Orang-orang masih bilang ini scam. Sialan ini sangat murah. Apa hakmu untuk mengajariku? Saya akan mengatakan yang sebenarnya karena itu bagus. Kamu tidak bisa menangkap orang-orang yang tidak menghormati tuan-tuan ini, mengirim mereka ke penjara, dan mengebor batu. Ini adalah kepala keluarga Hoang Phu, istana kerajaan tertinggi. Saya melihatnya di TV, kaisar tertinggi telah datang lagi. Istana kerajaan tertinggi adalah otoritas para penguasa surga. Tentu saja dia harus datang dan memberi yang menjabat. Pada kalian tebal langit dan tebalnya bumi, Anda berani berusaha sekuat tenaga meniru identitas Master baru. Anda
Anda harus memberitahu raja. Dua orang kecil ini, dia menyamar sebagai raja baru. Anda harus membiarkan mereka membayar dengan tenang. Saya datang ke sini untuk menyelesaikan rekening dengan mereka. Apa maksud Anda dengan itu? Bagaimana menurutmu? Ketika suatu negara didirikan, bendera klan dikibarkan. Hal-hal yang hanya bisa disentuh oleh takdir surga yang sebenarnya. Hari ini adalah pesta Menlong untuk menyambut penguasa baru naik tahta. Tapi di luar dugaan akan ada kekayaan. Berani meniru identitas Master Pavilion baru, berniat merebut posisinya dan tidak mendapatkan apapun seperti itu. Bagaimana saya harus memperbaiki pikiran saya? Saja kematian tidak perlu diragukan lagi. Kamu kenal Han? Aku tidak tahu. Mendadak. Bahkan istana kerajaan tertinggi juga tahu siapa yang tidak akan datang. Istana kaisar yang tak bernoda adalah penerima istana kekaisaran. Dan orang-orang, apakah kamu kenal Han? Agar militer bisa menjadi utusan, tanggung jawabnya adalah menegakkan keadilan. Orang tersebut dan dituduh melakukan kejahatan, sangat sulit bagi kita untuk dia membalas dendam pribadi. Jiang berlipat ganda. Sekarang kamu tahu kamu takut. Aku bertanya lagi padamu. Apakah kamu kenal Han? Lalu apa? Dia menyelamatkan membunuhku. Meskipun saya sudah menyebar, saya tidak mempunyai kemampuan saya pasti untuk akan mencapai surga kepada semua orang untuk membenarkan saya. Menurut Anda, jadi kalian masih punya kesempatan itu. Itu rusak. Serius? Pedang ini diberikan kepadaku oleh kaisar, dan kamu berani jika saya ingat dengan benar, pedang ini disebut Holong. Nama kampung halaman, namun saya tahu cara mencari Holong. 20 tahun yang lalu, tuanku menggunakan pedang ini untuk melindungi kakinya. Formasi pedang ini disebut pedang pelindung naga. Kita tidak mementingkan diri sendiri. Kita melihat orang seperti siput yang punya masalah. Benar-benar tidak mementingkan diri sendiri. Meskipun tuan saya memiliki kemampuan yang luar biasa, saya yang tertentu, dia masih berada di kelas bawah. Dia hanya seorang Frebie. Penting. Pekerjaan tubuh dan chi. Aku sangat tidak mementingkan diri sendiri. Aku brengsek. Aku tidak egois. Demi kamu, tuanmu menggunakan pedang ini untuk menyelamatkan Kaisar Qishuan. Izinkan saya menguji kemampuan Anda. Izinkan saya melihat seberapa baik Anda memasukkannya terakhir kali. Namun izinkan saya tidak boleh direndahkan. Tuan, apa yang sedang kamu lakukan? Maka itu adalah sebuah kesalahan. Dia ingin dia menggali tubuh Master Le untuk memberinya makan. Pemula puas. Astaga, mungkinkah orang yang berbahaya itu adalah orang yang ada sesuai dalam dengan kata-kata prajurit Pulau Gunung Kunlun? Legenda apa yang merupakan legenda? Di Gunung Kunlun, ada seorang prajurit pulau dengan pedang yang membuka langit dan membelah dukungan dan urat naga. Kaisar Agung Qishuan sekarang duduk. Apakah ini palsu? Itu tidak masalah. Orang-orang hanya mencoba mencari tahu. Itu benar. Hanya rumor, tak perlu percaya. Jika Tuan Han benar-benar memiliki informasi dan kemampuan seperti itu. Orang tidak berguna seperti dia. Hahaha, kamu bisa menghinaku, tapi biksu. Aku tidak bisa bertanya pada kalian. Pantas saja kamu menghina orang ini mati. Aku akan memberimu kesempatan. Jika kamu mengalahkanku, aku akan mengakui usaha tuanmu. Jika kamu kalah, aku pasti akan memenggal kepalamu dan menaruhnya di dinding, meninggalkan kamu dan tuanmu. Orang dengan reputasi buruk, selamanya. Astaga, mungkinkah orang yang berbahaya itu adalah orang yang ada dalam legenda kata-kata penganut Tau Gunung Kunlun? Legenda apa yang merupakan legenda? Legenda. Di Gunung Kunlun ada seorang biksu Tao. Tin Haitian memotong pembuluh darahnya, melindungi posisinya. Qishuandi sangat merugikan masa kini naik tahta. Ini sudah tua kan? Itu hanya karena orang-orang hanya mencoba mencari tahu. Itu benar.
Hanya rumor, tak perlu percaya. Jika Tuan Han benar-benar memiliki kemampuan supernatural seperti itu, mengapa Anda menggali keluarga pria tak berguna seperti dia? Hahaha. Kamu boleh menghinaku, tapi tuanku tidak bisa membiarkanmu. Kalian orang-orang yang tidak tahu malu dihina dan ingin mati. Saya akan memberi orang kesempatan. Jika kamu mengalahkanku, aku akan mengakui usaha tuanmu. Jika kamu kalah, aku pasti akan memenggal kepalamu dan menaruhnya di dinding, meninggalkan kamu dan tuanmu. Orang yang tercela ingin hidup. Kaisar menunjuk seorang utusan. Pertarungan sudah ditentukan. Seni bela diri yang kuat adalah karya seseorang yang ingin adu silat dengan Ninfo Kaye jelas-jelas ditangkap oleh orang lain. Itu benar. Jadi hanya diperlukan satu trik saja selama dia punya bakat. Egg membuktikan bahwa gurunya bukanlah seorang sarjana jahat yang menipu harimau. Dia akan dianggap menang. Bermain-main sebentar, tidak apa-apa. Memandang orang dengan acuh tak acuh. Aku memberimu satu kesempatan lagi. Sekarang, berlutut dan tundukkan kepala untuk mengakui kesalahan Anda. Bisa mengampuni hidupmu, tapi aku tidak bisa memaafkan bibir kecil tuanku. Brengsek sekali, 2 pedang naga, 2 kutukan, patung Buddha panjang, dan cermin pecah. Saya tidak dapat melihat bahwa Grandmaster Agung Kaisar telah menembus dunia. Kami mengirimkan sekelompok hantu nakal yang dengan sukarela turun dan menyerah. Hahaha. Bagus. Terima kasih, Kaisar. Sekelompok sampah bergoyang tertiup angin. Apa yang dipahami oleh Speedster berotak pendek? Hei, Kaisar, saudara, apakah kamu baik-baik saja? Anh ơi anh không sao chứ? Bagaimana ini mungkin? Orang tersebut sudah kalah. Nama negara. Bagaimana cara mengalahkan Kaisar? Ayo pergi. Sudah pelan-pelan. Pertarungan terakhir. Dia belum melakukannya. Lihatlah sekeliling. Jangan terlalu kasar. Jangan menjadi seorang kaisar. Mengapa saya harus meminta maaf? Kalau bertaruh ekstrim harus menerima kekalahan. Atau orang tersebut berlutut dan berkata dengan keras, saya seekor anjing. Itu bukan tidak mungkin. Dari keterampilan bela dirinya, kita dapat melihat bahwa, boleh dikatakan, kita memang benar. Aku telah meremehkanmu, jadi aku bisa menikahimu. Tapi aku menasihatmu jadi kurangi bicara. Itu yang terbaik. Kurangi bicara. Bagaimana rasanya memiliki kapasitas? Bisakah orang bertarung dengan kekuasaan? Apakah Anda berhak melakukannya? Benar-benar mengarungi 4 lautan, tidak ada yang mustahil. Bagaimana kamu mengatakan itu? Aku tidak punya kekuatanmu lebih besar dari Kaisar. Kamu bilang tidak. Sai. Orang-orang bilang mereka tidak tahu kuda. Melihat ke bawah, orang ini meremehkan dokter nasional dan Kaisar. Terus terang, itu hanyalah seekor anjing milik Tuan. Apakah saya punya hak atau tidak? Maka Anda akan tahu. Apakah menurut Anda kita semua bodoh? Hak. Kenapa? Karena masalah pembatalan yang sepele. Tapi tinggal di sini selama setengah hari akan membunuhku. Terlalu saya akan memanggil seseorang untuk datang dan mengadili Anda sekarang. Hai Ibu Tiri, ada yang menindasku. Apakah kamu masih di sana? Tunggu di sana. Ini sebuah akan segera datang. Hahaha. Kita semua lupa mengetahui tokoh-tokoh hebat. Ternyata dia sedang mencari Ibu Tiri Ha. Meskipun kamu masih anak-anak, apakah kamu masih mencari orang dewasa membawa diajak berpeluk padanya? Hahaha. Kita lihat saja siapa yang berani bermain. Ta xem ai dám chơi. Ibu Tiri ada di sini. Oh, itu benar-benar di sini. Oh, itu tidak mungkin. Kan, memang benar, Ibu Tiri petugas pemeliharaan. Ibu Tiri adalah orang yang menindas anak dan saudara laki-lakinya. Melihatnya tanpa egois dan melakukan gerakan acak akan menyelesaikan masalah dengan bukan karena berapa nilai sebagian besar orang tikus ini. Berani menyebut masternya. Dia mengucapkan selamat kepada Kaisar dan Kaisar. Apakah kamu orang mati, Sao? Rakyat,
Ini merupakan pelanggaran baginya. Sebagaimana dicatat, jika bukan karena dia, klan Pranakal tidak akan kaisar kekaisaran hadir. Apa itu seseorang? Ia pun berani mengucapkan selamat kepada kaisar karena telah melakukan kebohongan. Ini juga cantik, tapi terlalu besar dan berani. Atau, Anda menjadikan kami kaisar dan kaisar menjadi picik. Hahaha. Bilang tidak salah. Hei, lebih baik, kaulah yang akan membantunya, merawatnya, dan memberiku negara yang baik. Tahukah kamu siapa dia? Tidak langsung terlihat. Saya sudah bercerita tentang citra nasional. Gila ini, kamu, lihat topi gila ini, dia melanggar hukum. Pak, ini berbahaya bagi nyawa orang. Anda harus mengambil alih saya, bukan? Lalu kamu memintaku membuatkan setrika kecil untuk seseorang, Hoang Pehaudoan, sambil menggoda ibu sebagai pribadi, memiliki taruhan yang cukup kuat. Saat aku masih aneh, minta maaf pada ibu dan menundukkan kepala karena mereka mempermalukanmu seperti itu. Anda pasti akan melapor kepada saya, bukan? Sao, baru saja kamu tidak melakukannya. Bintang yang sangat mewah, hanya tidak tahu. Apakah saya punya masalah dengan Anda, Tuan? Kakak, itu memalukan, kawan. Ini menantang otoritas Anda. Berlututlah untukku, kakak. Apa yang kamu lakukan, saudara? Itu mempermalukan saya. Aku sudah bilang padamu untuk berlutut. Kenapa banyak bicara seperti ini? Sepertinya seorang remaja putri tidak rela menanggungnya. Kamu akhirnya, apa yang terjadi? Mengapa Anda tidak melapor kepada saya? Orang balas dendam macam apa? Mengunjungi remaja putri, apa? Remaja? Sao, bagaimana mungkin? Biarlah pasukan kaisar hanya memiliki mau hanya punya satu rasa. Bagaimana mungkin? Apakah Anda salah orang? Bukankah wanita ini ibu tiri? Bagaimana dia bisa menjadi? Jika saya mintamu berlutut dan menangis, kamu harus berlutut dan menangis. Mengapa kamu banyak bicara? Menjadi wanita hebat. Mata kakakku buta dan dia tidak bisa melihat. Jadi sekarang dia diam. Maaf, nona besar. Ya. Saya mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat untuk menjadi wanita hebat. Độ lượng, tha thứ cho tiểu nữ. Nếu xin lỗi có tác dụng, cần gì nhiều sứ giả? Và luật lệnh làm gì? Tự tát vào mặt đi. Không hổ danh là thánh nữ, đương nhiên rồi. Vô kỵ, nếu sau này có ai bắt nạt con, cứ nói với ta là được. Cửu đại gia tộc Giang Thành, cầu xin thánh nữ tha thứ. Nhớ kỹ mặt hai người họ. Sau này hãy gặp, phải cúi đầu mà đi. Vâng, vâng. Đứng dậy đi. Tạ ơn thánh nữ. Vô thần, việc ở đây đã xử lý gần xong rồi. Đi với ta một chuyến lên perjalanan ke Gunung Kunlun untuk mengunjungi ayahmu. Tuan đã. Masih ada satu orang lagi yang harus datang memenuhi janji lama. Nin tidak mementingkan diri sendiri. Pernikahannya dibatalkan dan dia mendapat ibu. Sekarang dia memiliki ibu tirinya yang mendukung di dunia. Tidak ada yang berani. Satu kalimat lagi darimu. Apalagi yang membuat Anda tidak puas. Sikap tidak egois, tidak punya janji lagi untuk disepakati. 9 keluarga besar tidak memegang posisi. Jadi, Aceh dikhianati, menerima hukuman dan mengubah akad nikah 9 keluarga besar. Aku tidak terlalu peduli. Di masa lalu, tuanku maju ke tingkat berikutnya, dan ada 7 orang dalam 9 keluarga besar. Adapun Banco, orang yang memegang kekuasaan kaisar. Pembicaranya adalah Kiswandi. Kali ini kita turun gunung. Anak-anak adalah hal yang paling penting. Ini tentang mendapatkan kembali tujuan yang dia adil. Menuju ke kota emas Kaisar Qishuan. Mendukung. Bahkan Kaisar Xuan dari Qi berani bersikap tidak sopan. Jangan bicara omong kosong. Tuanku, bagaimana saya bisa menganugerahkan gelar kaisarnya? Saya salah ingat. Ibu tiri, ini mungkin benar berkali-kali. Ini adalah takdir. Penuh jahitan, sesuai takdir surga, panjang umur dan sejahtera, berani memakai harta serigala. Ini sangat berlawanan dengan intuisi. Apakah Anda berencana untuk memberontak secara terbuka? Wanita suci. Dia memberi Kiswandi posisi 1 di bawah dan 1 di atas.
Hari ini, aku bebas memakai Lang Bao. Pengkhianatan ini akan berakhir untuk hari ini. Perkataan dan perkataan yang tidak egois. Jika masalah ini menjadi masalah besar, ayahmu yang sudah meninggal akan terus dilatih. Ayahku menyerahkan kekuasaan kerajaan kepadanya untuk dipegang. Sekarang saatnya dia mengembalikannya. Mungkinkah dikatakan bahwa segala sesuatu adalah milik Kaisar Qishuan, bahkan bahaya posisi kaisar pun disebabkan olehnya? Itu benar. Masalah besar. Bahkan ketika melakukan pemberontakan, masyarakat pastinya punya alasan. Kumpulkan nama. Saya tidak tahu langit tinggi dan bumi tebal, pemberontak ini akan membunuhnya. Tapi tidak perlu lari, lihat saja siapa yang berani lari. Konsultasikan dengan Yang Mulia. Yang Mulia, bawahan Anda tidak kompeten. Pengkhianat tidak bisa diselesaikan dengan cepat. Yang Mulia, mohon istirahat sebentar. Aku akan segera mengumpulkan pengkhianat fasik ini. Yang Mulia, ini salah Anda. Nin Fokaye baru saja turun dan saya belum memahami Anda. Yang Mulia, lihatlah kelebihan saya. Maafkan Nin karena tidak egois. Dia adalah sumber geomagnetik Nin Han Hoang. Itu benar. Nama yang sama. Kaisar Taishuan ada di sini. Banyak tempat yang belum berdiri. Tanpa pamrih. Lihat aku, cepat turun. Maafkan aku, Kiswandi. Saya sedikit lelah dan tidak bisa berdiri. Temukan Kaisar misterius di sini. Anda masih berani bersikap tidak sopan. Kaum muda punya terlalu banyak nyali. Melihat orang-orang di usia muda telah mencapai alam kesuksesan besar, ingin membandingkan dengan orang, padahal masyarakat terus-menerus melanggarnya. Tidak peduli dengan hukum. Bawahan hadir. Sao ingin menutupi pemberontakan, memberontak terhadap agama, melakukan kejahatan maut dan menyelamatkan kematian. 20 tahun lalu, tuanku membuat perjanjian denganmu. 20 tahun kemudian, jika Anda dapat memenuhi keinginan Anda, keputusasaan Anda akan hilang. Seluruh tubuhnya hancur dan dia menyemprotkan darah dan mati. Hahaha, jalan kerajaan. Apa? Menciptakan pemberontakan. Bagaimana ini mungkin? Kekuatan menghilang. Ini adalah langkah kedua. Banjir untuk kalian sekalian. Cepat kirim seseorang untuk menekanku. Menekan. Yang Mulia. Kaisar. Yang Mulia, es yang berdarah dan mati. Ini adalah akibat dari pelanggaran perjanjian surgawi. Sebelumnya, saya tidak tahu bahwa dia adalah penguasa negara. Banyak sekali pelanggaran yang memohon dan memohon maaf kepada Tuan Nasional. Mereka yang benar-benar penguasa negara kita selalu mengingat kata-kata jinak biksu itu. Berapa tahun? Sekarang akad nikah sudah putus, perjanjian surgawi sudah selesai, saatnya saya menyerahkan kekuasaan untuk ibu, aku, tapi aku yakin kamu pasti akan menjadi terkenal. Her. Jika aku datang, aku akan pergi bersama orang yang kucintai untuk mencari orang tuaku yang telah hilang selama bertahun-tahun. Milikku kali ini, kita harus menemukannya. Tidak perlu mencari lagi, berhentilah bicara tentang pelanggaran perjanjian. Kejahatan tidak bisa benar-benar dimaafkan. Apa yang harus saya sesali? Saya menyatukan dunia selama beberapa dekade untuk rakyat. Bagaimana dengan perubahan kalimat tentang penyakit sepenuh hati untuk rakyat? Saya melihat orang-orang yang sepenuh hati hari ini saya akan bertindak atas nama surga, tidak merugikan rakyat. Setelah ini, kekuatanku tak tertandingi di dunia, dan orang lain bisa melakukan. Saya hanya perlu menggerakkan jari saya dan saya sudah bisa membuat rusa. Kekuatanku hilang. Bahkan jika aku kehilangan seluruh kekuatanku, aku masih tetap berdiri tegak. Huang sangat bingung, sistem apa lagi yang ada? Apakah
ada yang tidak beres. Tentara memberontak.